Temukan dokumen milik perusahaan di angkot. Saat dikembalikan pemuda miskin ini dapat imbalan 5M. Ternyata itu adalah dokumen rahasia perusahaan. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Matahari sore mulai merangkak turun di balik hutan beton Jakarta, meninggalkan jejak jingga kemerahan yang memantul di kaca-kaca gedung pencakar langit. Di dalam sebuah angkot biru usang yang melintas dengan perlahan, sesosok tubuh muda terlihat lemas bersandar di dekat jendela. Dialah Surya, seorang pemuda berusia 20 tahun yang matanya memandang keluar tanpa fokus, seolah-olah mencoba mencari jawaban dari kemacetan ibu kota yang tak pernah reda. Wajahnya yang seharusnya masih dipenuhi semangat muda kini terlihat suram, terlihat jelas dari keningnya yang selalu berkerut dan bibirnya yang terkunci rapat. Di pangkuannya, beberapa lembar kertas tersusun rapi. Surat lamaran kerja yang hari itu kembali ia bawa pulang dengan cap, ditolak, yang tertera jelas di sudutnya. Setiap kali tangannya meremas kertas-kertas itu, terdengar desahan berat keluar dari dadanya yang sesak. Jakarta, dengan segala gemerlapnya, bagai sebuah teka-teki besar yang tak kunjung ia pecahkan. Apakah aku memang tidak cukup baik? Bisiknya dalam hati, sementara angkot terus bergerak pelan, membawanya menjauh dari pusat kota menuju pinggiran di mana sebuah gubuk kecil menanti. Sudah yang keberapa kalinya, Bang? Gumam Surya lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Sopir angkot yang mendengarnya sedikit menengok, lalu berkata dengan suara serak, "Masalah kerjaan, Neng." Surya mengangguk lemah. "Iya, Bang. Dari pagi coba masukin lamaran ke beberapa perusahaan di daerah Sudirman, tapi hasilnya nol besar." Tangannya mengusap wajah yang mulai ditumbuhi jerawat akibat stres dan kurang tidur. "Padahal, aku sudah coba semua, dari yang perusahaan kecil sampai yang bonafit. Rasanya seperti ditampar terus-terusan." Sopir itu mendesah panjang. Matanya tetap fokus pada jalan. "Ya, susah emang cari kerja sekarang, Neng. Banyak saingan. Tapi jangan nyerah. Ya, yang penting terus usaha. Nenek gue dulu bilang, rezeki itu seperti angin. Datangnya tak terduga, tapi pasti ada jalannya masing-masing." Surya hanya bisa menghela napas. "Tapi, Bang, aku nggak tahu harus bertahan sampai kapan. Lihat adikku di rumah, Rara, dia masih kecil butuh biaya sekolah. Aku juga harus bayar kuliah. Hidup serba kekurangan sejak orang tua kami meninggal." Suaranya tercekat, ia menahan air mata yang sudah di ujung mata. Setiap kali mengingat wajah Rara yang polos dan penuh harap, dadanya seperti dihantam rasa bersalah. Ia merasa gagal memenuhi janjinya kepada almarhum ibunya untuk menjaga adiknya dengan baik. Sopir angkot itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada lebih lembut, "Lo masih muda, kuat. Percayalah, selama lo jujur dan gak malas, pasti ada jalan. Gak usah terburu-buru, yang penting niatnya benar." Surya mencoba tersenyum tipis, meski hatinya masih berat. "Terima kasih, Bang. Semoga saja ada keajaiban buat orang seperti saya." Ia memandang keluar jendela lagi, melihat orang-orang berjalan cepat dengan setelan rapi membawa tas laptop. Di benaknya, ia membayangkan suatu hari nanti bisa seperti mereka, memiliki pekerjaan tetap, bisa menghidupi Rara dengan layak, dan tidak perlu lagi khawatir tentang besok. Tapi untuk saat ini, yang ia rasakan hanya lelah yang amat sangat. Lelah fisik karena harus bolak-balik naik angkot sejak subuh, dan lelah batin karena terus-menerus dihadapkan pada penolakan. Angkot pun semakin mendekati hal terakhir, tempat ia harus turun dan berjalan kaki lagi menuju rumahnya yang reyok. Surya melipat surat lamaran itu dengan hati-hati, menyimpannya di dalam tas tua yang sudah menemani sejak masa SMA. "Sampai sini aja, Bang," katanya sambil merogoh kocek, mengeluarkan selembar uang 5 ribuan yang ia simpan di saku celana. "Ini, Bang, terima kasih." Sopir itu mengangguk, lalu berkata sebelum Surya turun, "Semangat, Neng. Besok coba lagi. Siapa tahu rezeki udah nunggu di depan mata." Surya mengangguk, lalu melangkah turun dengan langkah gontai. Senja semakin pekat, meninggalkannya seorang diri di halte yang sepi. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengusir segala kepenatan dan kekhawatiran. Malam ini, ia harus tetap kuat untuk Rara. Besok, ia akan bangun lebih pagi dan mencoba lagi.
Karena bagaimanapun, ia adalah satu-satunya tumpuan harapan bagi adiknya. Angkot biru itu terus bergerak pelan, menyusuri jalanan yang mulai terang oleh lampu-lampu jalan yang satu persatu menyala. Surya masih terpaku di kursinya. Matanya menatap keluar jendela sambil memikirkan bagaimana ia harus menjelaskan kegagalannya hari ini pada Rara. Adiknya itu selalu menyambutnya dengan wajah ceria dan penuh harap setiap kali ia pulang, seolah yakin bahwa kakaknya pasti membawa kabar baik. "Duh, Rara, maaf kakak lagi belum berhasil," bisiknya lirih, sambil membayangkan wajah adiknya yang sedikit kecewa tapi tetap berusaha tersenyum. Di tengah lamunannya yang dalam, pandangannya secara tidak sengaja tertuju pada sebuah benda yang tergeletak di kursi sebelahnya. Sebuah koper aluminium berwarna perak dengan desain modern dan tampak sangat mewah. Koper itu terlihat begitu asing dan tidak seharusnya ada di angkot tua ini, bagai mutiara di tengah lumpur. "Heh, ini koper siapa ya?" gumam Surya dalam hati. Matanya memandang sekeliling, mencoba mencari pemiliknya. Hanya ada beberapa penumpang lain, seorang ibu tua yang terlihat lelah, dan dua remaja yang asyik dengan ponsel mereka. Tak seorang pun yang terlihat seperti pemilik koper mewah itu. Jantung Surya berdetak sedikit lebih kencang. Barang bagus seperti ini pasti harganya mahal. Pemiliknya pasti orang kaya, pikirnya. Ia membayangkan betapa paniknya si pemilik kehilangan barang berharga seperti ini. Dengan hati-hati, Surya mengulurkan tangannya dan menyentuh koper itu. Permukaannya terasa dingin dan halus. Ia mencoba mengangkatnya. Cukup berat. "Bang," panggilnya pada sopir angkot. "Ini ada koper tertinggal." "Punya siapa?" "Ya." Sopir itu menengok sebentar, lalu mengangkat bahu. "Bukan punya gue. Tadi ada penumpang naik di depan gedung Granada Group, orang berdasi, bawanya tas laptop sama koper itu. Mungkin dia yang lupa." Granada Group. Surya mengerutkan kening. Perusahaan besar itu sangat terkenal. Bahkan orang seperti dirinya pun tahu. Berarti pemiliknya pasti eksekutif di sana. Ia memutar koper itu, dan matanya menangkap sebuah stiker kecil di bagian pegangan. Tertulis dengan huruf rapi, "Henry, CEO Granada Group." Dadanya seolah berhenti berdetak. CEO? Pemilik perusahaan sebesar itu? Banyak pikiran berlarian di kepalanya. Ini bisa jadi rezeki tak terduga, bisik hatinya. Ia membayangkan isi koper itu. Mungkin ada laptop mahal, dokumen penting, atau bahkan uang tunai. Jika ia menjualnya, uangnya bisa menutupi kebutuhan hidupnya dan Rara selama berbulan-bulan. Ia bisa membayar utang-utangnya, membeli seragam baru untuk Rara, bahkan mungkin menyisihkan untuk biaya kuliahnya. Godaan itu begitu kuat, membuat tangannya gemetar. Tiba-tiba, bayangan wajah ibunya muncul dalam pikirannya. Wanita itu selalu berkata dengan lembut tapi tegas, "Nak, hidup ini ujian. Jangan pernah mengambil hak orang lain, sekecil apapun itu. Rezeki yang halal akan membawa berkah, yang haram hanya akan membawa petaka." Surya menarik napas dalam-dalam. Ia juga teringat pada Rara, adiknya yang polos dan jujur. Apa yang akan diajarkannya pada adiknya jika ia memilih untuk mengambil barang orang lain? "Tapi ibu," batinnya membantah, "kita sangat butuh uang. Hidup kita susah. Ini seperti hadiah dari langit." Ia memandang koper itu, lalu memandang keluar jendela. Jakarta yang mulai malam terlihat begitu kejam pada orang-orang sepertinya. Di tengah pergulatan batinnya, angkot sampai di hal tujuannya. "Surya, kamu turun sini kan?" seru sopir angkot, memecah lamunannya. Surya terkejut, lalu cepat-cepat berdiri. Tanpa pikir panjang, tangannya mengambil koper itu. "Iya, Bang. Terima kasih." Langkahnya turun dari angkot dengan koper mewah itu tergenggam erat di tangannya. Ia berdiri sebentar di halte, menatap koper yang seolah-olah bisa mengubah hidupnya ini. "Aku harus mengembalikannya." Akhirnya ia memutuskan dengan suara lirih, meski masih ada sedikit keraguan di hatinya. "Ini bukan hakku." Ia membuka ponsel tuanya dan mulai mencari nomor telepon Granada Group. Jari jemarinya masih gemetar, tapi hatinya sudah sedikit lebih tenang. Mungkin sopir angkot tadi benar. Rezeki itu seperti angin, datangnya tak terduga. Tapi ia memilih untuk percaya bahwa dengan berbuat jujur, angin itu akan berhembus ke arah yang benar.
Dengan koper mewah di satu tangan dan ponsel tua di tangan lain, Surya berjalan pelan menuju gubuknya. Malam ini, ia punya keputusan penting yang harus diambil. Keputusan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Langit telah berubah menjadi gelap gulita ketika Surya akhirnya tiba di depan gubuk kecil yang ia sebut sebagai rumah. Sebuah bangunan semi permanen yang terbuat dari anyaman bambu dan triplek, bercengkerama dengan rumah-rumah petak lainnya di kawasan kumuh ini. Di tangannya, koper aluminium mewah itu terasa semakin berat, seolah-olah membawa seluruh beban moral yang harus ia pikul. Dengan langkah gontai, ia mendorong pintu kayu yang riahan dan langsung disambut oleh raungan angin malam yang masuk melalui celah-celah dinding. "Kak, kamu pulang!" Suara riang Rara menyambutnya dari dalam. Gadis kecil berusia 12 tahun itu berlari menghampiri. Wajahnya bersinar meski hanya diterangi cahaya lampu minyak yang redup. "Gimana, Kak? Ada kabar baik hari ini?" Surya memaksakan senyum, meletakkan koper itu di sudut ruangan dengan hati-hati. "Belum, Dik. Masih ditolak lagi." Ia duduk di dipan kayu yang juga berfungsi sebagai tempat tidur mereka. Kepalanya menunduk lesu. Rara mendekat, matanya penuh perhatian. "Lagi? Tapi nggak apa-apa, Kak. Pasti besok ada yang nerima." Tatapannya kemudian beralih pada koper mengilap yang tak biasa itu. "Itu apa, Kak? Kok bagus banget?" Surya menarik napas panjang. "Aku nemu ini di angkot tadi. Koper orang, katanya punya CEO perusahaan besar." Ia memandangi koper itu dengan perasaan campur aduk. "Ra, kakak lagi mikir, ini mungkin rezeki buat kita. Kalau kita jual, mungkin bisa buat biaya hidup beberapa bulan." Rara mengerutkan kening. Wajah polosnya tiba-tiba menjadi serius. "Tapi kata ibu dulu, kita nggak boleh ambil hak orang lain." Gadis kecil itu duduk di samping kakaknya. Tangannya yang mungil memegang erat tangan Surya. "Ibu bilang, rezeki yang halal itu lebih enak, Kak. Meskipun sedikit, tapi berkah. Kalau yang haram, banyak pun nggak akan bikin tenang." Surya memandangi adiknya, terharu sekaligus malu. Di usianya yang masih belia, Rara justru lebih teguh pada prinsip yang diajarkan orang tua mereka. "Tapi kita sudah berhari-hari makan nasi sama kecap doang. Ra, kamu juga seragam sekolahmu sudah bolong-bolong. Kakak lelah sekali." "Kita pasti bisa bertahan, Kak," bisik Rara, matanya berkaca-kaca. "Aku nggak mau kakak jadi orang jahat karena mau ngasih aku yang terbaik. Ibu pasti sedih lihatnya." Kata-kata Rara bagai tamparan keras bagi Surya. Ia teringat bagaimana ibunya dulu bekerja membanting tulang sebagai buruh cuci, tetap jujur meski hidup dalam kekurangan. Ia teringat pesan terakhir ibunya sebelum meninggal. "Jaga adikmu, Sur. Jadilah anak yang jujur, biar ibu tenang di sana." Dengan air mata yang tak tertahankan lagi, Surya menarik Rara dalam pelukan. "Kamu benar, Dik. Ibu pasti tidak akan bangga kalau tahu kakak berniat seperti tadi." Ia memandang koper itu sekali lagi, kini dengan pandangan yang lebih jelas. "Besok pagi kakak akan hubungi pemiliknya. Ini bukan hak kita." Rara tersenyum lega, memeluk kakaknya erat-erat. "Aku bangga sama kakak. Ibu juga pasti bangga." Malam itu, di gubuk kecil yang diterangi lampu minyak, kedua saudara ini berbagi sepiring nasi hangat dengan lauk tempe goreng dan sayur sederhana. Surya memandangi adiknya yang sedang asyik bercerita tentang pelajaran di sekolah, dan ia sadar bahwa kekayaan sejati bukanlah pada materi, tetapi pada kejujuran dan kasih sayang yang mereka miliki. "Ra, besok kakak akan ke Granada Group," ujar Surya sambil membereskan piring makan. "Mau ikut?" Rara mengangguk antusias. "Mau. Aku mau lihat gedung tinggi. Katanya perusahaan itu paling besar ya, Kak?" Surya mengangguk, sambil membersihkan koper aluminium itu dengan kain lap. "Iya, dan pemilik koper ini adalah orang paling penting di sana." Jantungnya berdebar-debar membayangkan pertemuan esok hari. Mungkin ini bukan rezeki dalam bentuk uang, tapi mungkin ini adalah jalan yang harus ia lalui untuk menemukan takdirnya yang sebenarnya. Sebelum tidur, Surya kembali memeriksa koper itu. Ia menemukan sebuah gembok elektronik kecil di bagian samping. "Isinya pasti sangat berharga," gumamnya.
Ia mencoba mengingat kembali wajah-wajah penumpang di angkot tadi, tapi tak ada yang mencurigakan. Mungkin ini memang takdir. Pertemuan antara dunia orang kaya yang serba wah dengan dunia sederhananya yang penuh perjuangan. Dengan tekad bulat, Surya mematikan lampu minyak. Dalam gelapnya ruangan, hanya cahaya bulan yang menyelinap melalui celah atap. Esok hari akan menjadi hari yang menentukan, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Surya merasa ada harapan baru yang menyala di hatinya. Keesokan harinya, Surya dan Rara berdiri di depan gedung Granada Group yang menjulang tinggi, bagaikan raksasa kaca dan baja yang menyentuh langit. Mata Rara melotot tak percaya, sementara Surya merasa sangat kecil dan tidak berarti. Dengan pakaian terbaik mereka, kemeja lusuh yang telah disetrika rapi dan rok sekolah Rara yang sudah pudar, mereka merasa seperti semut yang hendak memasuki istana raja. "Kak, gedungnya tinggi banget." Rara berbisik kagum. Tangannya menggenggam erat tangan Surya. "Orang yang kerja di sini pasti pinter-pinter ya?" Surya mengangguk, menelan ludah gugup. "Iya, Dik. Makanya kita harus sopan sekali di dalam." Ia menarik napas dalam-dalam sebelum memberanikan diri mendekati resepsionis yang duduk di balik meja marmer mengilap. "Permisi, saya ingin bertemu dengan Pak Henry," kata Surya dengan suara sedikit gemetar. "Saya menemukan koper milik beliau." Wanita di balik meja itu memandang mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki, matanya penuh curiga. "Ada janji." "Saya sudah telepon kemarin," jawab Surya sambil menunjukkan koper aluminium itu. Setelah melalui pemeriksaan keamanan yang ketat dan beberapa kali verifikasi, mereka akhirnya diantar oleh security menuju lift kaca yang bergerak sangat cepat. Rara memejamkan mata ketakutan, sementara Surya berusaha tampak tenang meski jantungnya berdebar kencang. Ketika lift terbuka, mereka disambut oleh koridor yang sunyi dan mewah. Karpet tebal merah marun menelan setiap langkah mereka, sementara dindingnya dihiasi lukisan-lukisan abstrak yang terlihat sangat mahal. Mereka diantar ke sebuah ruangan yang pintunya terbuat dari kayu gelap berukir. Di dalam ruangan yang luas dengan pemandangan seluruh kota Jakarta itu, seorang pria berambut perak duduk di belakang meja kerja besar. Pria itu, Henry, mengangkat kepalanya ketika mereka masuk. Matanya tajam, seolah bisa menembus jiwa. "Jadi, kamulah Surya yang menemukan koper saya?" Suara Henry dalam, penuh wibawa. Tangannya yang berusia itu menyatukan jari jemarinya di atas meja. Surya mengangguk gugup, mendorong koper itu ke arah meja. "Iya, Pak. Saya menemukannya di angkot kemarin sore." Henry tidak segera mengambil koper itu. Matanya justru menatap Surya dengan intens, seolah-olah sedang mengukur karakternya. "Kamu bisa saja mengambil isinya dan membuang kopernya. Atau menjualnya. Tapi kamu tidak melakukannya. Mengapa?" Surya menunduk, menarik napas sebelum menjawab. "Ibu saya selalu bilang, kejujuran adalah investasi terbesar untuk masa depan, Pak. Dan, adik saya juga mengingatkan saya tentang itu." Tangannya menepuk pundak Rara yang berdiri kaku di sampingnya. Henry mengalihkan pandangannya pada Rara. "Kamu tidak takut datang ke sini? Gedung ini bisa membuat orang kecil merasa tidak berharga." Rara menggigit bibirnya, lalu menjawab dengan suara kecil tapi jelas. "Saya sama kakak datang untuk mengembalikan yang bukan hak kami, Pak," kata ibu. "Yang benar itu harus dilakukan meski susah." Senyum tipis akhirnya muncul di wajah Henry. Pelajaran yang bagus dari seorang ibu. Barulah kemudian ia menarik koper itu ke hadapannya. "Tetapi izinkan saya bertanya lagi. Tidak adakah sedikit pun keinginan dalam hatimu untuk membuka koper ini? Untuk tahu apa isinya? Atau bahkan mengambil keuntungan darinya?" Surya merasa ditantang. Ia memandang lurus ke mata Henry. "Jujur, Pak, godaan itu ada. Hidup saya dan adik saya sangat sulit. Tapi saya ingat kata-kata ibu saya, rezeki yang haram hanya akan membawa petaka. Lebih baik makan nasi dengan garam asal halal, daripada makan daging tapi dari yang tidak benar." Diam sejenak memenuhi ruangan. Henry mengamati wajah Surya yang jujur, lalu beralih ke wajah Rara yang polos. Akhirnya, dengan gerakan lambat, ia membuka koper itu. Di dalamnya, tidak ada uang atau perhiasan, melainkan beberapa berkas dokumen dan sebuah hard drive eksternal hitam. "Surya," kata Henry dengan nada sangat serius,
Apa yang kamu kembalikan ini bukan sekadar dokumen biasa. Ini adalah blueprint dan data penelitian rahasia untuk proyek revolusioner perusahaan kami, Project Phoenix. Surya dan Rara saling berpandangan, tidak mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud Henry. Project Phoenix adalah proyek senilai triliunan rupiah. Lanjut Henry, menatap mereka berdua. Jika jatuh ke tangan kompetitor, perusahaan saya bisa bangkrut. Ribuan orang bisa kehilangan pekerjaan. Dan kamu, ia menunjuk ke arah Surya, telah menyelamatkan semua itu dengan kejujuranmu. Rara memegang erat tangan kakaknya, matanya berbin-binar. Surya sendiri merasa kakinya lemas. Ia tidak menyangka bahwa koper sederhana itu menyimpan rahasia sebesar itu. Karena itu, Henry melanjutkan, sambil mengambil selembar cek dari laci mejanya. Sebagai rasa terima kasih yang tidak terhingga, Granada Group akan memberimu imbalan sebesar 5 miliar rupiah. Surya seperti terkena petir. 5 miliar, Pak. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Itu terlalu banyak. Henry justru tersenyum. Kali ini lebih hangat. Tidak, Nak. Dibandingkan dengan kerugian yang bisa saya alami, 5 miliar ini tidak ada apa-apanya. Ini adalah investasi saya pada karakter dan kejujuranmu. Rara melompat-lompat kegirangan. Kakak, kita dapat rezeki halal. Seperti kata ibu. Tapi Henry belum selesai. Dan ada satu hal lagi, katanya, membuat Surya dan Rara terdiam. Saya tidak hanya memberimu uang, tapi saya juga menawarkanmu posisi magang di perusahaan ini. Belajarlah, buktikan dirimu. Dan siapa tahu suatu hari nanti kamu bisa memimpin salah satu divisi di sini. Air mata meleleh di pipi Surya. Dalam sekejap, hidupnya yang penuh kegelapan tiba-tiba disinari cahaya terang. 5 miliar rupiah dan tawaran magang, mimpi yang bahkan tidak berani ia impikan. Terima kasih, Pak, bisik Surya, suaranya tercekat. Saya tidak tahu harus berkata apa. Henry berdiri dan berjalan mendekati mereka. Kadang-kadang, yang kita butuhkan bukanlah orang dengan IQ tertinggi atau keterampilan terhebat, tapi orang dengan karakter terkuat. Tangannya yang besar menepuk pundak Surya. Selamat datang di Granada Group, Surya. Saat mereka meninggalkan ruangan itu dengan cek 5 miliar di tangan dan janji masa depan yang cerah, Surya dan Rara masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di lift turun, Rara memeluk kakaknya erat-erat. Kakak, ibu pasti tersenyum dari surga sekarang, bisiknya. Surya mengangguk. Matanya masih berkaca-kaca. Ia melihat bayangannya sendiri di dinding lift yang mengilap. Pemuda miskin yang tiba-tiba memiliki segalanya, berkat sebuah keputusan jujur di dalam angkot. Setelah pertemuan yang mengubah hidupnya dengan Pak Henry, Surya dan Rara keluar dari gedung Granada Group dengan perasaan bagai bermimpi di siang bolong. Matahari pagi menyinari wajah mereka yang penuh dengan emosi tak terbendung. Di tangan Surya, ia menggenggam erat selembar cek senilai 5 miliar rupiah. Sebuah angka yang bahkan tidak pernah terbayangkan dalam hidupnya. Kakak, ini benar-benar terjadi, ya. Rara berbisik sambil terus memandangi gedung megah di belakang mereka. Tangannya kecil masih menggenggam erat tangan Surya, seolah takut jika semua ini akan hilang begitu ia melepaskannya. Surya menghela napas panjang, matanya masih berkaca-kaca. Iya, Dik. Ibu pasti sedang tersenyum melihat kita dari surga. Ia memandangi cek di tangannya, lalu melihat kembali ke arah gedung itu. Tapi yang lebih berharga dari uang ini adalah tawaran magangnya. Ini kesempatan untuk mengubah hidup kita secara permanen. Perjalanan pulang kali ini terasa sangat berbeda. Mereka tidak naik angkot seperti biasa, tetapi memilih untuk berjalan kaki pelan-pelan, menikmati setiap langkah sambil mencerna semua kejadian yang baru saja mereka alami. Setiap beberapa langkah, Surya terus memeriksa cek di sakunya, masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Rah, kata Surya tiba-tiba, suaranya serius. Kita harus tetap rendah hati. Uang ini adalah anugerah, tapi karakter kitalah yang akan menentukan apakah kita layak menerimanya. Rara mengangguk sungguh-sungguh. Aku janji akan tetap rajin belajar, Kak. Dan kita harus bantu orang lain juga, seperti kata ibu dulu. Sesampainya di gubuk kecil mereka, suasana terasa berbeda.
Cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah dinding seolah lebih terang dari biasanya. Surya duduk di depan kayu mereka, menatap cek itu dengan perasaan campur aduk. Senang, haru, tapi juga takut. 5 miliar, gumamnya lirih. Ini bisa membeli rumah yang bagus, mobil, semua kebutuhan kita. Tapi apa, Kak? Tanya Rara yang sedang asyik menghitung angka 0 pada cek tersebut. Tapi kita tidak boleh terlena, jawab Surya sambil menarik napas. Uang bisa habis, tapi ilmu dan pengalaman dari magang di Granada itu tidak ternilai. Matanya berbinar dengan tekad baru. Aku akan buktikan bahwa Pak Hendri tidak salah percaya padaku. Keesokan harinya, Surya pergi ke bank untuk menyetorkan cek tersebut. Petugas bank yang melayaninya terlihat heran melihat penampilannya yang sederhana dengan transaksi sebesar itu. Namun Surya tetap rendah hati, tidak sombong, dan bersikap seperti biasa. Sementara itu, di Granada Group, Pak Hendri sedang duduk di ruangannya sambil memandang foto seorang wanita tua di meja kerjanya. "Ibu," bisiknya, "hari ini aku bertemu dengan seorang pemuda yang mengingatkanku pada ajaran-ajaranmu dulu. Kejujurannya menyelamatkan masa depan perusahaan kita." Beberapa hari kemudian, Surya memulai magangnya di Granada. Hari pertama ia tiba dengan pakaian sederhana namun rapi, siap belajar dari nol. Staf-staf lain yang mengetahui kisahnya ada yang kagum, ada pula yang sinis. "Jadi kamu yang dapat rezeki nomplok karena nemuin koper ya?" tanya seorang karyawan bernama Andi dengan nada sedikit merendahkan. Surya tersenyum lapang. "Saya memang beruntung, Mas. Tapi saya di sini untuk belajar dan membuktikan bahwa saya layak mendapat kepercayaan ini." Di sudut ruangan, Pak Hendri yang diam-diam mengamati tersenyum kecil. Ia tahu pilihannya tidak salah. Sore itu, ketika Surya pulang kerja, ia membawa oleh-oleh makanan enak untuk Rara. Mereka duduk bersama di meja kecil, menikmati makanan yang selama ini tidak mampu mereka beli. "Gimana hari pertamamu, Kak?" tanya Rara penasaran. "Menantang," jawab Surya sambil menyuap nasi. "Banyak yang harus kupelajari, tapi semua orang baik-baik." Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan mata berbinar, "Ra, aku janji akan bekerja keras. Kelak, kita akan punya rumah yang layak, dan kamu bisa kuliah dimanapun kamu mau." Rara tersenyum manis. "Aku percaya, Kak. Tapi yang penting kita tetap seperti ini, saling menyayangi dan jujur." Malam itu, sebelum tidur, Surya menulis di buku hariannya, "Hari ini Tuhan membuktikan bahwa kejujuran memang investasi terbaik. 5 miliar mungkin banyak, tapi kepercayaan dari Pak Hendri tidak ternilai harganya. Aku akan buktikan bahwa orang miskin pun bisa sukses dengan integritas." Sementara di apartemen mewahnya, Pak Hendri juga sedang merenung. Ia memandang kota Jakarta dari jendelanya, sambil berpikir tentang Surya. "Pemuda itu mengingatkanku pada diriku sendiri 30 tahun lalu. Miskin, tapi punya semangat dan integritas. Mari kita lihat, Nak, apakah kau bisa melewati godaan-godaan berikutnya?" Bab baru dalam hidup Surya telah dimulai. 5 miliar rupiah dan kesempatan magang hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Tapi dengan pelajaran berharga dari ibunya dan dukungan dari Rara, Surya yakin bisa melalui semuanya. Kejujuran telah membawanya sejauh ini, dan kejujuran pula lah yang akan menuntunnya menuju masa depan yang lebih cerah. 2 minggu telah berlalu sejak pertemuan yang mengubah hidup Surya dengan Pak Hendri. Kini, ia berdiri di depan sebuah apartemen sederhana di kawasan yang jauh lebih baik dari gubuk riahan mereka sebelumnya. Matahari pagi menyinari wajahnya yang penuh dengan harapan baru, sementara di sampingnya, Rara menari-nari kegirangan. "Kakak, ini benar-benar rumah kita?" tanya Rara tak percaya. Matanya berbinar-binar memandangi pintu apartemen yang masih baru. Surya mengangguk, tersenyum lebar. "Iya, Dik. Ini rumah kita sekarang." Dengan tangan sedikit gemetar, ia memasukkan kunci dan memutar gagang pintu. Saat pintu terbuka, terhampar ruang tamu kecil yang bersih, dengan jendela menghadap ke taman kompleks. "Lihat, Ra. Ada ruang untuk kita belajar, ada dapur kecil, bahkan ada kamar mandi di dalam." Rara berlari masuk, melompat-lompat di sofa sederhana yang baru saja mereka beli. "Aku tidak percaya. Kita punya rumah beneran."
Tidak lagi bocor kalau hujan, tidak lagi dingin kalau angin kencang. Surya berjalan pelan, menyentuh setiap sudut ruangan dengan perasaan syukur yang mendalam. Ibu pasti senang melihat kita sekarang, bisiknya lirih. Matanya berkaca-kaca mengingat perjuangan mereka selama ini. Hari pertama Surya magang di Granada Group dimulai dengan perasaan campur aduk antara gugup dan antusias. Dengan mengenakan kemeja dan celana hitam sederhana, pakaian terbaik yang bisa ia beli dengan sebagian kecil dari uangnya, ia tiba di lobi megah yang dulu membuatnya merasa kecil. "Selamat pagi, Surya," sapa resepsionis yang kini sudah mengenalinya. "Hari pertama magang, ya? Semangat." Surya membalas senyumnya, lalu menuju lift menuju lantai 15, di divisi riset dan pengembangan tempat ia ditempatkan. Jantungnya berdebar kencang ketika lift bergerak naik, membayangkan apa yang akan ia hadapi. "Jadi kamu Surya?" tanya seorang wanita parubaya dengan kacamata tebal saat ia tiba di meja yang telah disediakan untuknya. "Saya Budian, yang akan membimbingmu selama magang di sini." "Salam kenal, Bu," jawab Surya sambil sedikit membungkuk hormat. Budian tersenyum ramah. "Saya sudah dengar tentangmu. Keputusanmu mengembalikan koper Pak Henry sangat mulia." Matanya berbinar bijaksana. "Di sini, kamu akan belajar banyak tentang proses penelitian dan pengembangan produk baru. Mulai dari yang paling dasar dulu, ya." Hari pertama berlalui dengan pelatihan sistem dan pengenalan tim. Surya bertemu dengan berbagai orang. Ada yang ramah, ada yang cuek, dan ada yang terlihat sinis. "Magang cuma modal hoki nemuin koper ya," celetuk seorang karyawan muda bernama Riko saat makan siang. "Biasanya magang di sini harus dari kampus top semua." Surya mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Iya, Mas. Saya memang beruntung. Tapi saya berjanji akan bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh." Sore harinya, ketika Surya pulang ke apartemen barunya, Rara sudah menunggu dengan mata berbinar-binar. "Gimana, Kak? Seru nggak di hari pertamamu?" tanya Rara sambil membantu Surya meletakkan tas. "Seru sekali, Dik," jawab Surya antusias. "Aku diajari banyak hal baru. Dan lihat," ia mengeluarkan beberapa buku dari tasnya. "Budia meminjamkan aku buku-buku untuk dipelajari." Rara memeluk kakaknya bangga. "Aku tahu kakak pasti bisa. Sekarang coba lihat kamar kita yang sudah aku rapikan." Mereka berjalan ke kamar yang kini memiliki 2 tempat tidur sederhana. Di dinding, tergantung foto ibu mereka yang dibingkai rapi, sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan sebelumnya. "Kakak," Rara tiba-tiba serius, "kita harus tetap rendah hati ya. Meskipun sekarang punya uang dan rumah bagus, kita harus ingat dari mana kita datang." Surya mengangguk, tersentuh dengan kedewasaan adiknya. "Pintar sekali kamu, Ra. Ibu pasti bangga." Ia memandangi foto ibunya. "Ibu, terima kasih telah mengajarkan kami tentang kejujuran. Lihatlah, kami sekarang sudah lebih baik." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, Surya dan Rara tidur di tempat yang hangat dan nyaman, tanpa khawatir atap akan bocor atau angin malam yang menerobos masuk. Namun di balik semua kenyamanan baru ini, Surya menyimpan tekad bulat dalam hatinya. Ia akan membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan semua ini, bukan hanya karena keberuntungan, tetapi karena kerja keras dan integritas. Sementara di tempat lain, Pak Henry menerima laporan tentang hari pertama Surya. Dia bekerja dengan baik dan rendah hati, lapor Budian melalui telepon. Sangat berbeda dengan anak muda biasanya yang sombong ketika tiba-tiba dapat uang banyak. Pak Henry tersenyum puas. "Terus awasi dan bimbing dia, Dian. Saya rasa dia memiliki potensi yang besar." Babak baru kehidupan Surya telah dimulai. Dari pemuda miskin yang naik angkot menjadi calon profesional di perusahaan ternama. Namun tantangan sebenarnya baru akan datang. Dan hanya waktu yang bisa membuktikan apakah kejujuran dan kerja kerasnya cukup kuat untuk menghadapi segala rintangan yang menanti. Di balik kemewahan lantai eksekutif Granada Group, di sebuah ruang kerja yang menghadap langsung ke Monumen Nasional, Donovan duduk dengan wajah keruh. Sebagai direktur keuangan perusahaan, pria berusia 45 tahun ini seharusnya merasa puas dengan posisinya yang mentereng. Namun matanya yang berwarna abu-abu itu memancarkan kekecewaan mendalam saat membaca laporan keuangan kuartal ini.
Lagi-lagi proyek bodoh Henry menghabiskan dana triliunan, geramnya dalam hati. Jari jemarinya yang panjang mengetuk-ngetuk meja kayu mahoni dengan penuh frustrasi. Project Phoenix, investasi mengada-ada yang bisa membuat perusahaan bangkrut. Donovan telah bekerja di Granada selama 15 tahun. Ia merasa dialah yang paling berjasa membawa perusahaan ke puncak kesuksesan selama ini, bukan Henry dengan idealisme noraknya. Dalam pikirannya, dialah yang pantas menduduki kursi CEO, bukan sekadar menjadi direktur keuangan. Pak Donovan, sekretarisnya menyela lamunannya. Rapat direksi akan dimulai dalam 10 menit. Baik, jawab Donovan singkat. Matanya kembali tertuju pada dokumen di hadapannya. Sebuah proposal dari Orion Corp, kompetitor terbesar Granada. Proposal rahasia yang berisi tawaran menggiurkan. Uang dalam jumlah fantastis dan posisi CEO di Orion Corp jika ia berhasil menyerahkan data Project Phoenix. Sementara itu, di lantai 15, Surya sedang asyik mempelajari dokumen-dokumen pengenalan yang diberikan Budian. Wajahnya berseri-seri antusias, seperti spons yang haus pengetahuan. "Kamu terlihat sangat menikmati hari keduamu di sini," ujar Budian sambil mendekati meja Surya dengan 2 cangkir kopi. "Sangat, Bu," sahut Surya antusias. "Saya baru sadar betapa rumitnya proses riset dan pengembangan di perusahaan sebesar ini. Setiap detail harus diperhitungkan dengan matang." Budian tersenyum bijak. Project Phoenix adalah proyek ambisius Pak Henry. Jika berhasil, ini akan mengubah wajah industri teknologi Indonesia. Namun kemudian wajahnya berubah serius. "Tapi hati-hati, Surya. Tidak semua orang di sini mendukung proyek ini." Surya mengerutkan kening. "Maksud Ibu?" "Ada yang menganggap proyek ini terlalu berisiko," jawab Budian berhati-hati. "Terutama dari pihak keuangan yang merasa dana yang dikucurkan terlalu besar." Tak lama setelah Budian pergi, seorang pria tinggi dengan setelan jas hitam muncul di depan meja Surya. "Jadi kamu anak muda yang mendapat hadiah 5 miliar karena menemukan koper?" Surya segera berdiri. "Surya, Pak. Magang di divisi R&D. Saya Donovan, Direktur Keuangan," ujar pria itu dengan senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. "Dengar-dengar, kamu cukup dekat dengan Pak Henry sejak insiden koper itu." "Saya hanya berusaha bekerja dengan baik, Pak," jawab Surya dengan sopan. Donovan mengamati Surya dari ujung kepala sampai ujung kaki. 5 miliar, jumlah yang besar untuk seorang magang. "Hati-hati, uang sebanyak itu bisa membuat orang lupa diri." Kata-katanya penuh dengan sindiran halus sebelum ia berbalik dan pergi dengan langkah percaya diri. Di ruang rapat direksi, ketegangan terasa jelas. Donovan dengan lancar mempresentasikan analisis keuangan yang menunjukkan betapa borosnya Project Phoenix. "Data saya menunjukkan, dengan dana yang sama, kita bisa mengakuisisi 3 perusahaan teknologi menengah yang sudah profit." Argumentasinya terdengar logis dan meyakinkan. Namun Henry dengan tenang membalas, "Donovan, kita bukan sedang membangun perusahaan untuk kuartal depan, tapi untuk 30 tahun ke depan. Project Phoenix adalah investasi jangka panjang." Donovan menggigit bibir. "Tapi risiko kerugiannya terlalu besar, Henry. Sebagai direktur keuangan, saya tidak bisa diam saja melihat dana perusahaan dihamburkan untuk proyek yang belum jelas hasilnya." Rapat berakhir dengan ketegangan yang belum terselesaikan. Donovan kembali ke ruang kerjanya dengan wajah masam. Di laci bawah mejanya, tersimpan sebuah ponsel khusus, alat komunikasinya dengan Orion Corp. "Mereka menagih janji," bisiknya sambil membaca pesan masuk. "Data Project Phoenix, atau semua kesepakatan batal." Dengan napas berat, Donovan menatap foto dirinya dan Henry di dinding, kenangan saat mereka masih menjadi partner yang solid 10 tahun lalu. Tapi kini, ambisi dan rasa tidak dihargai telah mengubah segalanya. "1 minggu, Henry," gumamnya sinis. "1 minggu lagi dan semua akan berubah." Sementara itu, di lantai 15, Surya merasa ada yang tidak beres. Instingnya yang tajam, hasil dari hidup penuh perjuangan, membuatnya merasa ada sesuatu yang aneh dari pertemuan singkatnya dengan Donovan tadi. "Ada apa dengan dia?" pikir Surya sambil membereskan meja kerjanya. "Sepertinya dia tidak senang dengan keberadaanku di sini." Namun Surya segera mengusir perasaan tidak enaknya. Bagaimanapun,
Ia bertekad untuk fokus belajar dan membuktikan diri. Ia tidak ingin terlibat dalam politik kantor yang tidak dipahaminya. Tapi yang tidak disadari Surya adalah, nasibnya sudah terikat dengan pertarungan tak terlihat antara Henry dan Donovan. Dan dalam pertarungan itu, seorang magang muda dengan nilai kejujuran tinggi bisa menjadi pion, atau justru pemain kunci yang menentukan akhir permainan. Minggu-minggu berlalu, dan Surya mulai menemukan ritmenya di Granada Group. Setiap pagi, ia tiba tepat pukul 7, setengah jam lebih awal dari jadwal resmi. Meja kerjanya yang sederhana di sudut ruang terbuka divisi riset dan pengembangan selalu rapi, penuh dengan catatan warna-warni dan buku referensi yang dipinjamkannya dari perpustakaan perusahaan. Budian, mentor yang semakin menganggapnya seperti anak sendiri, seringkali hanya bisa geleng-geleng melihat semangatnya. "Kamu tidak perlu terburu-buru, Surya," kata Budian suatu pagi sambil menaruh segelas coklat panas di meja Surya. "Memahami dasar-dasar riset kami butuh waktu bertahun-tahun, bukan hitungan minggu." Surya tersenyum, matanya masih tertuju pada diagram alir yang sedang dipelajarinya. "Saya ingin bisa berkontribusi secepat mungkin, Bu. Proyek Phoenix ini terlalu menarik untuk tidak dipelajari secara serius." Di balik kesan tenangnya, Surya sebenarnya sedang bergulat dengan rasa bersalah. 5 miliar rupiah yang ia terima terasa seperti beban yang harus ia lunasi dengan kerja keras dan dedikasi. Setiap kali ia melihat Pak Henry lewat di koridor, ia berjanji dalam hati akan membuktikan bahwa kepercayaan sang CEO tidak salah tempat. Namun, di balik layar, badai sedang dipersiapkan. Donovan, yang semakin tidak sabar dengan tekanan dari Orion Corp, mulai menjalankan rencananya. Suatu sore, ketika sebagian besar karyawan sudah pulang, Donovan mendatangi divisi R&D dengan alasan memeriksa laporan penggunaan dana. "Masih di sini, Surya?" tanya Donovan dengan nada yang dibuat ramah. Surya terkejut, langsung berdiri. "Iya, Pak. Saya sedang mempelajari modul keamanan data untuk proyek kecil kami." Donovan mengangguk pura-pura terkesan. Sungguh dedikasi yang patut dicontoh. Matanya yang tajam mengamati sekeliling ruangan. "Kebetulan, saya butuh bantuanmu. Saya sedang memeriksa akses data untuk audit internal. Bisa tolong print log akses data bulan ini dari sistem pusat?" Surya, yang polos dan ingin membantu, segera mengangguk. "Tentu, Pak. Sistemnya ada di terminal sebelah, kan?" "Betul," ujar Donovan sambil tersenyum tipis. "Saya tunggu di ruang rapat kecil. Bawa printannya ke sana." Yang tidak diketahui Surya, permintaan itu adalah bagian dari skenario Donovan. Saat Surya mengakses sistem untuk mencetak log data, sesuatu yang sebenarnya tidak seharusnya ia lakukan tanpa izin khusus, Donovan diam-diam mengambil foto dari balik pintu. Gambar itu dengan jelas menunjukkan Surya sedang mengoperasikan terminal dengan tampilan layar sistem keamanan data. Keesokan harinya, Donovan bergerak lebih jauh. Saat Surya sedang menghadiri briefing pagi, Donovan mendatangi meja Surya dengan cepat. Dari saku jasnya, ia mengeluarkan sebuah flash drive kecil berisi file-file yang telah disiapkannya, dokumen palsu yang dibuat menyerupai data inti Project Phoenix. Dengan gerakan terampil, Donovan menyelipkan flash drive itu di antara tumpukan buku Surya. "Sekarang tinggal menunggu," gumam Donovan sambil berjalan pergi dengan wajah datar. Tidak lama kemudian, situasi mulai memanas. Saat Surya kembali ke mejanya, ia tidak menyadari bahwa takdirnya sedang dijahit dengan benang-benang konspirasi. "Surya," panggil Budian dengan wajah serius. "Ada laporan anomali akses data dari sistem keamanan. Kamu tidak kebetulan mengakses sesuatu di luar wewenangmu, kan?" Surya terkejut. "Tidak, Bu. Saya hanya..." Ia teringat permintaan Donovan kemarin. Kemarin Pak Donovan minta tolong print log akses data untuk audit. Budian mengerutkan kening. "Donovan? Itu aneh. Audit internal seharusnya melalui prosedur resmi." Perasaan tidak enak mulai menghantuinya. Namun, sebelum mereka bisa membicarakan lebih lanjut, 2 orang dari Departemen Keamanan tim mendatangi meja Surya. "Maaf, Surya," kata salah satunya dengan sopan tapi tegas. "Kami mendapat laporan adanya aktivitas mencurigakan dari terminal yang kamu gunakan kemarin. Kami perlu memeriksa barang-barang di meja kamu." Surya hanya bisa mengangguk. Dadanya berdebar kencang. Saat petugas keamanan memeriksa tumpukan bukunya,
Mereka menemukan flash drive yang diselipkan Donovan. "Ini apa?" tanya petugas keamanan sambil mengangkat flash drive itu. Surya membelalak. Saya tidak tahu, Pak. Itu bukan milik saya." Petugas keamanan memasang flash drive itu ke laptop mereka. Saat dibuka, isinya membuat semua orang yang hadir tercekat. File-file berisi diagram teknis Project Phoenix yang jelas-jelas merupakan data rahasia. Bu Dian memandang Surya dengan wajah kecewa dan tidak percaya. "Surya, bagaimana bisa?" Surya gemetar, wajahnya pucat. "Sumpah, Bu, saya tidak tahu dari mana flash drive itu. Saya tidak akan pernah." Tapi bukti di depan mata sulit dibantah. Dalam sekejap, kabar tentang pengkhianatan Surya menyebar ke seluruh lantai. Tatapan sinis, bisik-bisik hinaan, dan pandangan kecewa dari rekan-rekan yang mulai mempercayainya membuat Surya ingin menghilang. Yang paling menyakitkan adalah ketika Henry sendiri muncul dengan wajah muram. "Surya," katanya dengan nada berat, "saya sangat kecewa. Saya pikir kamu berbeda." Air mata akhirnya mengalir di pipi Surya. "Pak, saya tidak melakukan ini. Saya bersumpah." Tapi dalam dunia korporat, bukti seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Surya ditangguhkan dari posisinya, dilarang masuk ke gedung Granada sampai penyelidikan selesai. Saat ia berjalan keluar dari gedung megah itu dengan langkah gontai, ia merasa semua impian dan harapannya hancur berantakan. Donovan, dari jendela ruang kerjanya di lantai atas, menyaksikan pemandangan itu dengan senyum kepuasan. Satu bidak telah berhasil disingkirkan. Tapi dalam hatinya, ada sedikit rasa bersalah yang berusaha ia tekan. "Dunia bisnis memang kejam, anak muda," gumamnya. "Kau harus mengerti itu." Langit Jakarta pagi itu terlihat kelabu, seolah turut berduka atas nestapa yang menimpa Surya. Dengan langkah gontai dan bahu yang terkulai lemas, ia berjalan menyusuri trotoar yang ramai, menjauhi gedung Granada Group yang megah. Setiap langkah terasa berat, bagai menginjak pecahan kaca yang menusuk-nusuk telapak kaki dan hatinya. Tatapan kosongnya menerawang, tidak memedulikan orang-orang yang lalu lalang dengan kehidupan normal mereka, kehidupan yang tiba-tiba terasa sangat asing baginya. Pengkhianat, mata-mata, penipu. Kata-kata itu terus bergema dalam benaknya, menyayat-nyayat harga dirinya yang sudah remuk redam. Bagaimana mungkin, dalam sekejap, nasibnya bisa berbalik 180 derajat, dari calon penerus yang dijanjikan masa depan cerah, menjadi tertuduh yang diusir seperti sampah. Sesampainya di apartemen, Rara yang sedang bersiap berangkat sekolah langsung tahu ada yang tidak beres. "Kakak, kenapa pulang pagi-pagi? Badannya kurang enak?" tanyanya dengan wajah penuh kekhawatiran. Surya tidak bisa menahan air matanya lagi. Tubuhnya lunglai bersandar di pintu, lalu perlahan merosot ke lantai. Aku dituduh mencuri data perusahaan. Rah, isaknya, suaranya parau dan penuh kepedihan. Mereka bilang aku mata-mata yang sengaja mengembalikan koper itu, hanya untuk mendapatkan kepercayaan. Rara terpana, wajah kecilnya pucat mendengar kabar itu. Tapi, itu tidak benar. Kakak orang paling jujur yang aku kenal. Di Granada Group, suasana tidak kalah tegang. Henry duduk di ruang kerjanya dengan wajah muram. Di depannya, Bu Dian berdiri dengan tangan gemetar memegangi laporan penyelidikan sementara. "Saya tidak percaya Surya melakukan ini, Pak," ujar Bu Dian dengan suara bergetar. "Dia anak yang baik dan punya integritas tinggi." Donovan yang ikut hadir dalam pertemuan itu langsung menyahut dengan nada tajam. "Bukti-bukti sangat jelas, Dian. Ada foto dia mengakses sistem keamanan tanpa izin. Flash drive berisi data rahasia ditemukan di mejanya. Apalagi yang kita butuhkan?" Henry menghela napas panjang. Matanya menatap foto Surya dan Rara yang tersimpan di laci mejanya. Foto yang diberikan Surya saat pertama kali mereka bertemu. "Saya ingin mempercayainya, Donovan. Tapi sebagai CEO, saya harus berpikir rasional." "Lebih dari rasional, Henry," sergah Donovan. "Ini masalah keamanan perusahaan. Kita tidak bisa mengambil risiko hanya karena sentimental terhadap anak muda itu." Bu Dian tidak menyerah. "Tapi ada yang tidak beres dengan ceritanya."
Surya bilang kemarin Donovan yang memintanya mengakses sistem untuk print log data. Semua mata tertuju pada Donovan yang langsung beringsut. Omong kosong. Saya tidak pernah memintanya melakukan hal seperti itu. Dia jelas-jelas mencoba mencari kambing hitam. Pertemuan berakhir dengan keputusan untuk melanjutkan penangguhan Surya sambil menunggu hasil penyelidikan lengkap dari tim audit internal. Saat Donovan keluar dari ruangan, senyum tipis mengembang di wajahnya. Rencananya berjalan sempurna. Sementara itu, di apartemen kecil mereka, Surya mencoba menghubungi Budian berkali-kali, tapi tidak diangkat. Ia juga mencoba menelepon sekretaris Henry, tapi hanya mendapat jawaban formal bahwa masih dalam proses penyelidikan. "Kakak, ayo kita buktikan kalau kakak tidak bersalah," desak Rara dengan mata berkaca-kaca tapi penuh tekad. "Kakak kan tahu sendiri tidak melakukan kesalahan apa-apa." Tapi Surya hanya menggeleng putus asa. "Bagaimana caranya, Ra? Mereka punya bukti-bukti kuat. Foto aku mengakses sistem, flash drive di meja aku. Semua mengarah padaku. Tapi kan kakak bilang diperintah Pak Donovan. Itu pasti jebakan." Sore harinya, ketukan pintu membuat mereka kaget. Saat Surya membuka, seorang kurir menyerahkan amplop resmi dari Granada Group. Isinya adalah surat pemberitahuan resmi tentang penangguhan tanpa bayaran dan larangan memasuki kantor sampai penyelidikan selesai. Dalam waktu 7 hari, Anda diwajibkan memberikan keterangan lengkap kepada tim penyelidikan internal. Bunyi salah satu poin dalam surat itu. Surya meremas-remas surat itu. Rasa frustrasinya memuncak. "Mereka benar-benar menganggapku penjahat, Ra." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menerima 5 miliar, Surya dan Rara makan malam dalam suasana muram. Makanan enak yang biasa mereka nikmati kini terasa seperti ampas di mulut. "Kakak," Rara tiba-tiba bersuara setelah lama terdiam. "Ingat tidak, dulu waktu kita masih di gubuk, Ibu selalu bilang, kebenaran suatu saat pasti terungkap, yang penting kita tetap pada jalan yang benar." Perkataan Rara bagai setetes air di padang pasir yang gersang. Surya mengangkat kepalanya. Matanya masih merah tapi sudah ada sedikit api yang kembali menyala. "Kamu benar, Dik. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus membuktikan bahwa aku tidak bersalah." Dengan tekad baru, Surya mulai mencatat semua kejadian sejak Donovan memintanya mengakses sistem. Ia juga mengingat-ingat setiap detail kejadian, setiap kata yang diucapkan, setiap tatapan aneh yang ia terima selama bekerja di Granada. Kebenaran mungkin tersembunyi untuk sementara, tapi Surya berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan mengungkapnya, tidak peduli berapa banyak rintangan yang harus dihadapi. Masih ada harapan, sekecil apapun, dan selama masih ada harapan, ia akan terus berjuang. Hari-hari berlalu dalam keputusasaan yang pekat bagi Surya. Apartemen yang dulu terasa seperti istana kini bagai penjara mewah yang mengungkungnya. Tirai jendela selalu tertutup rapat, menyembunyikan diri dari dunia luar yang ia rasa telah mengutuknya. 5 miliar rupiah yang tersimpan di bank terasa seperti uang haram. Setiap kali ia mengingatnya, perutnya mual dan kepalanya pening. "Kakak, makan dulu," pinta Rara suatu sore, membawa sepiring nasi hangat dengan lauk kesukaan Surya. Tapi Surya hanya memalingkan muka. Tubuhnya masih tergeletak lesu di sofa. "Aku tidak lapar, Ra," jawabnya dengan suara parau. Matanya bengkak dan merah, akibat terlalu banyak menangis dan kurang tidur. Rara duduk di lantai dekat kakinya. Wajahnya penuh keprihatinan. "Kakak sudah 3 hari hampir tidak makan. Kalau sampai sakit, bagaimana? Aku tidak mau kehilangan kakak seperti kita kehilangan ibu." Mendengar nama ibu mereka, Surya akhirnya bangkit dan perlahan mulai menyuap nasi. Tapi setiap suapan terasa seperti batu kerikil yang sulit ditelan. "Ra," bisik Surya tiba-tiba. Bagaimana jika uang ini memang kutukan? Kita terima uang yang bukan hak kita." Rara langsung menepuk tangan kakaknya. "Jangan bilang begitu. Uang itu hadiah karena kakak jujur. Masalah sekarang ini cuma salah paham besar. Pasti akan selesai." Tapi keyakinan Rara tidak cukup untuk mengusir kegelapan dalam hati Surya. Keesokan harinya, ketika ia memberanikan diri keluar apartemen untuk membeli kebutuhan pokok, ia mendapati kenyataan pahit bahwa berita tentang pengkhianatannya telah menyebar lebih luas dari yang ia duga. "Lihat, itu dia,"
bisik seorang ibu-ibu tetangga apartemennya saat ia lewat. Katanya dapat rejeki nomplok 5 miliar, malah nyuri data perusahaan. Biasa, orang miskin dapat uang banyak jadi lupa diri, sahut yang lain dengan suara cukup keras sampai terdengar Surya. Surya berjalan lebih cepat. Pipinya memerah karena malu dan marah. Di toko kelontong, pemiliknya yang biasanya ramai menjadi dingin. 5 bungkus mie instan dan telur, kata Surya sambil menunduk. Pemilik toko mengeluarkan barang pesanannya dengan wajah masam. Bayar tunai saja, ya. Tidak boleh kredit. Padahal selama ini Surya selalu bayar tunai dan tidak pernah sekalipun minta kredit. Saat membayar, uang yang ia berikan diperiksa dengan teliti seolah-olah takut uang palsu. Surya cepat-cepat pergi. Rasa mual kembali menyerangnya. Sementara itu di Granada Group, Budian tidak tinggal diam. Dengan risiko dipecat, ia diam-diam melakukan penyelidikan sendiri. Suatu sore, ia menemui Hendri di ruang kerjanya. "Pak, saya ada bukti baru," katanya dengan suara bergetar sambil menaruh beberapa dokumen di meja Hendri. Hendri yang terlihat lebih tua dari usia seminggu lalu mengangkat kepalanya. "Apa ini, Dian?" "Ini laporan akses sistem keamanan pada hari Surya dituduh mengakses data secara tidak sah," jelas Budian. "Lihat, ada anomali di sini." Hendri memeriksa dokumen itu dengan seksama. Aksesnya memang dari terminal yang biasa digunakan Surya, tapi waktu aksesnya persis ketika Surya sedang bersama saya di ruang rapat untuk briefing mingguan, seru Budian. "Saya punya notulen rapat yang membuktikan itu." Hendri mengerutkan kening. Berarti ada yang menggunakan terminalnya tanpa sepengetahuannya. Atau, tambah Budian berani, foto yang diberikan Donovan sebagai bukti itu direkayasa. Nama Donovan disebut, wajah Hendri langsung berubah. "Hati-hati dengan tuduhan seperti itu, Dian. Donovan adalah direktur yang sudah bertahun-tahun setia pada perusahaan." "Tapi Pak Hendri," Budian hampir menangis, "saya yakin Surya tidak bersalah. Mata tidak bisa bohong, dan mata Surya penuh dengan kejujuran sejak pertama kali saya temui." Malam itu, badai mengamuk di Jakarta. Hujan deras dan petir yang sambung-menyambung seolah mencerminkan pergolakan dalam diri Surya. Ia berdiri di balkon apartemennya, membiarkan hujan membasahi tubuhnya. "Kakak, masuk, nanti sakit," teriak Rara dari dalam. Tapi Surya tidak bergerak. Air mata bercampur dengan air hujan di wajahnya. "Mungkin ini cara dunia memberitahu bahwa aku tidak pantas dapat semua ini, Ra. Aku seharusnya tetap jadi orang miskin yang naik angkot, tidak berani bermimpi tinggi." Rara menarik paksa kakaknya masuk ke dalam. "Jangan bicara begitu. Kakak pantas dapat yang terbaik. Masalah ini cuma ujian. Seperti ujian matematika di sekolah. Sulit, tapi pasti ada jalannya." Sambil mengeringkan tubuh Surya dengan handuk, Rara terus berbicara. "Ingat waktu kecil dulu? Kita sering tidak makan seharian karena ibu belum terima gaji. Tapi ibu selalu bilang, hidup itu seperti roda, kadang di atas kadang di bawah. Yang penting tetap baik dan jujur." Perkataan Rara akhirnya berhasil membuat Surya tersenyum tipis. "Kamu semakin mirip ibu, Ra." "Ibu juga pasti akan bilang yang sama," sahut Rara sambil memeluk kakaknya erat. "Kakak harus kuat. Untuk aku, untuk ibu, dan untuk diri kakak sendiri." Pelukan adiknya itu seperti menyuntikkan semangat baru ke dalam tubuh Surya yang lelah. Mungkin memang benar, ini adalah ujian, dan setiap ujian pasti ada jalan keluarnya. Esok hari, ia berjanji akan bangkit dan mulai berjuang membuktikan kebenaran. Tidak peduli betapa sulitnya jalan yang harus ditempuh, tidak peduli betapa banyaknya orang yang tidak percaya padanya. Sementara di kejauhan, petir terus menyambar-nyambar, menerangi gedung-gedung tinggi Jakarta termasuk Granada Group. Di dalam gedung itu, kebenaran masih tertutup awan gelap. Tapi seperti kata pepatah, badai paling gelap sekalipun pasti akan berlalu, membuat langit lebih cerah dari sebelumnya. 7 hari telah berlalu sejak surat penangguhan itu tiba, dan Surya perlahan mulai kehilangan harapan. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan hampa, menghabiskan hari dengan memandangi dinding apartemen, dan setiap malam ia berjuang melawan bayangan kegagalan yang menghantuinya. Uang 5 miliar di rekeningnya terasa seperti beban yang semakin berat,
Sebuah pengingat akan kepercayaan yang ia hianati, meskipun ia tahu dalam hatinya bahwa ia tidak bersalah. Pada hari ke-8, ketika Surya sedang merapikan berkas-berkas lamaran kerjanya yang lama, persiapan untuk kembali ke kehidupan sebelum Granada, sebuah ketukan pintu yang pelan membuatnya terkejut. Dengan hati-hati, ia mengintip melalui lubang pintu dan melihat seorang wanita parubaya dengan setelan sederhana berdiri di luar. "Surya? Saya Mbak Ani, sekretaris senior Pak Henry," ujar wanita itu dengan suara lembut ketika Surya membuka pintu. "Boleh saya masuk sebentar?" Rara yang mendengar suara asing segera muncul dari kamarnya. Wajahnya penuh kewaspadaan. "Siapa ini, Kak?" Surya menghela napas. "Mbak Ani dari kantor, Dik." Ia mempersilakan Ani masuk. Hatinya berdebar-debar. Apa ada kabar dari perusahaan? Apakah saya sudah dipecat resmi?" Ani duduk di sofa. Matanya memandangi Surya dengan penuh simpati. "Tidak, Surya. Saya justru datang karena percaya kamu tidak bersalah." Dari tasnya, ia mengeluarkan sebuah tablet. "Saya sudah memperhatikan kamu sejak pertama kali datang ke Granada. Ada sesuatu yang tidak beres dengan semua tuduhan ini." Surya dan Rara saling pandang, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. "Tapi, semua bukti mengarah pada saya," bantah Surya dengan suara lemah. "Bukan itu masalahnya," sahut Ani sambil membuka beberapa file di tabletnya. "Lihat, ini jadwal akses sistem keamanan pada hari kamu dituduh melakukan pelanggaran." Jarinya menunjuk sebuah baris berwarna merah. Waktu yang tercatat di sini menunjukkan akses dilakukan pukul 10.15. Tapi pada jam itu saya sedang meeting dengan Budian dan tim R&D, seru Surya, matanya mulai berbinar. "Tepat." Ani tersenyum. "Saya sudah konfirmasi dengan Budian. Dan ada satu hal lagi, foto yang dijadikan bukti oleh Pak Donovan." Ia memperbesar sebuah gambar. "Lihat baik-baik. Di sudut sini, ada bayangan seseorang yang sedang memotret dari balik pintu. Saya yakin itu bukan kebetulan." Rara mendekat, matanya berbinar-binar. "Berarti kakak difitnah, ya Mbak?" Ani mengangguk serius. "Saya sudah bekerja untuk Pak Henry selama 15 tahun. Saya tahu ketika ada sesuatu yang tidak beres. Dan sikap Pak Donovan belakangan ini sangat mencurigakan." Tapi Surya masih ragu. "Mengapa Mbak Ani mau mengambil risiko membantu saya? Bukannya ini bisa membahayakan posisi Mbak?" Wajah Ani berubah lembut. "Karena saya juga dulu seperti kamu, Surya. Dulu saya anak desa yang datang ke Jakarta tanpa apa-apa. Hanya bermodal kejujuran dan kerja keras. Ketika saya melihat kamu, saya seperti melihat diri saya 20 tahun lalu." Ia memegang tangan Surya. "Dan yang paling penting, ibu saya dulu selalu bilang, kebenaran perlu pembela, bukan hanya penonton." Air mata meleleh di pipi Surya. Untuk pertama kalinya dalam seminggu lebih, ia merasa ada secercah harapan. "Tapi, apa yang bisa kita lakukan? Semua bukti masih melawan saya." "Kita mulai dari mana kita bisa?" jawab Ani dengan tekad. "Pertama, kita perlu bukti bahwa foto itu direkayasa. Kedua, kita perlu tahu mengapa Donovan melakukan ini. Dan ketiga..." Ia menatap Surya dalam-dalam. "Kamu harus siap mental untuk perjuangan yang mungkin masih panjang." Malam itu, setelah Ani pergi, Surya dan Rara duduk di lantai apartemen mereka dengan semangat baru. Tablet pemberian Ani, berisi salinan dokumen-dokumen penting, terbuka di depan mereka. "Kakak," bisik Rara dengan mata berbinar, "kita tidak sendirian. Masih ada orang baik yang percaya pada kita." Surya mengangguk. Tangannya mengepal penuh tekad. "Kamu benar, Dik. Dan kita harus membuktikan bahwa kepercayaan mereka tidak sia-sia." Ia memandangi dokumen-dokumen di tablet itu. "Besok kita mulai investigasi kita sendiri. Dimulai dari mencocokkan jadwal akses sistem dengan aktivitas saya hari itu." Perlahan tapi pasti, api semangat yang nyaris pada mulai menyala kembali dalam diri Surya. Ia mungkin masih seorang magang yang dipecat, seorang tertuduh yang dicap pengkhianat, tapi kini ia punya sekutu dan tujuan yang jelas, membersihkan namanya dan mengungkap kebenaran. Dan di suatu tempat di Jakarta,
Ani berjalan pulang dengan senyum kecil. Ia ingat betapa Henry sering berkata bahwa perusahaan bukan hanya tentang laba, tapi tentang orang-orang di dalamnya. Mungkin, dengan membantu Surya, ia sedang membuktikan makna kata-kata itu. Pagi itu, cahaya matahari pertama menyelinap melalui celah tirai apartemen Surya, menerangi wajahnya yang penuh konsentrasi. Di depannya, tablet pemberian Ani terbuka, menampilkan berbagai dokumen dan log sistem Granada Group. Semalaman ia hampir tidak tidur, mempelajari setiap detail dengan mata yang semakin terbuka. "Kakak, kamu tidur nggak semalam?" tanya Rara yang baru bangun, masih mengusap mata yang mengantuk. "Tidak bisa tidur, Ra," jawab Surya tanpa mengalihkan pandangan dari layar. "Lihat ini." Ia menunjuk ke sebuah diagram waktu yang ia buat. Setiap kali ada aktivitas mencurigakan di sistem, selalu terjadi pada jam-jam ketika ada rapat penting, atau ketika Donovan sedang bekerja lembur. Rara mendekat, memperhatikan dengan serius. "Berarti kita sudah punya pola." "Ya." Surya mengangguk, tapi wajahnya masih muram. "Tapi ini belum cukup. Kita butuh bukti yang lebih konkret bahwa Donovan yang melakukan semua ini." Beberapa jam kemudian, Ani datang dengan membawa lebih banyak data. Wajahnya tampak lelah tapi penuh semangat. "Saya bawa sesuatu yang penting," katanya sambil menghidupkan laptopnya. "Ini log komunikasi email internal perusahaan." Surya memperhatikan dengan seksama saat Ani menunjukkan pola email yang aneh dari akun Donovan. "Lihat, selalu ada email yang dikirim ke alamat eksternal yang sama tepat sebelum ada insiden keamanan." "Tapi itu masih belum membuktikan apa-apa," bantah Surya frustrasi. "Bisa saja itu komunikasi bisnis yang sah." "Betul," sahut Ani. "Tapi lihat timestampnya. Selalu pada jam-jam tidak wajar, tengah malam, dini hari. Dan ada satu hal." Jarinya menunjuk sebuah baris berwarna merah. "Pada hari kamu dituduh, ada email yang dikirim dari akun Donovan ke alamat eksternal itu persis 15 menit sebelum flash drive ditemukan di mejamu." Rara yang menyimak dengan serius tiba-tiba berseru, "Coba kita cari tahu pemilik alamat email itu." Surya langsung tersadar. "Ide bagus, Ra." Ia membuka laptop lamanya dan mulai mengetik dengan cepat. "Aku punya teman dari komunitas programming yang mungkin bisa membantu." Beberapa jam kemudian, setelah melalui berbagai jalur yang rumit, mereka berhasil melacak bahwa alamat email tersebut terdaftar atas nama seorang manajer di Orion Corp, kompetitor terbesar Granada. "Tidak mungkin," bisik Ani tercekat. "Donovan bekerja sama dengan kompetitor." Tapi Surya masih ragu. "Ini masih bukti tidak langsung. Kita butuh sesuatu yang lebih kuat." Malam itu, ketika Rara sudah tertidur lelah, Surya masih duduk sendirian di ruang tamu. Matanya menatap layar laptop yang penuh dengan kode dan diagram. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Sebuah percakapan singkat dengan Donovan beberapa hari sebelum insiden tersebut. Waktu itu Donovan bilang sesuatu tentang sistem backup otomatis. Gumam Surya sendiri. Dia bertanya apakah saya sudah mempelajari modul backup data. Katanya itu penting untuk diketahui. Dengan semangat baru, Surya mulai menelusuri log sistem backup. Dan di sanalah ia menemukan harta karun. Setiap kali ada data penting yang diakses secara tidak wajar, selalu ada backup yang dibuat tepat sebelumnya. Backup-backup itu disimpan di folder tersembunyi dengan nama kode yang sama. "Bingo!" bisik Surya. Jantungnya berdebar kencang. Dia membuat backup sebelum mencuri data, untuk memastikan tidak ada yang tahu data aslinya sudah dicuri. Keesokan harinya, ketika Ani datang, Surya menunjukkan penemuannya. "Ini, Mbak Ani, polanya selalu sama. Backup dibuat, lalu data diakses secara tidak sah, dan email dikirim ke Orion Corp." Ani memandangi data itu dengan wajah pucat. Ini sangat serius. Tapi kita masih butuh bukti bahwa Donovan yang melakukan akses-akses tidak sah ini. Mungkin kita bisa. Surya tiba-tiba terdiam, matanya berbinar. Kamera keamanan. Setiap terminal di Granada pasti diawasi kamera, kan? Ani mengangguk perlahan. Betul. Tapi akses ke rekaman kamera sangat terbatas. Hanya tim keamanan dan level direktur yang bisa mengaksesnya. Tapi Mbak Ani kan sekretaris Pak Henry.
Rara yang baru saja bangun. Pasti bisa minta izin khusus, kan? Wajah Ani berubah serius. Itu risiko besar. Jika saya minta akses ke rekaman kamera tanpa alasan yang kuat, dan ternyata dugaan kita salah. Tapi jika kita benar, sambung Surya dengan tekad, kita bisa menyelamatkan Granada dari pengkhianat yang bisa menghancurkan perusahaan. Diam sejenak memenuhi ruangan. Kemudian Ani menarik napas dalam-dalam. Baik, besok saya akan coba. Tapi Surya, bersiaplah untuk segala kemungkinan. Jika kita salah, bukan hanya karir saya yang hancur, tapi posisimu juga akan semakin buruk. Malam itu, sebelum tidur, Surya memandangi kota Jakarta dari balkon apartemennya. Lampu-lampu gedung pencakar langit berkedip-kedip, termasuk Granada Group yang menjulang gagah. Di sanalah impiannya dimulai, dan di sanalah pula impiannya hampir hancur. Tapi kini, dengan jejak digital yang mulai terungkap, ada harapan bahwa kebenaran akan terungkap. Tunggu saja, Donovan, bisik Surya dengan tekad. Kami akan buktikan siapa sebenarnya pengkhianat di Granada. 3 hari telah berlalu sejak penemuan jejak digital yang mencurigakan, dan ketegangan semakin memuncak. Ani berhasil mendapatkan rekaman kamera keamanan dengan alasan audit internal yang diajukan kepada Henry, namun hasilnya masih dalam proses analisis oleh tim keamanan. Surya, yang tidak sabar menunggu, memutuskan untuk mengambil langkah berisiko. Ia akan menghadapi Donovan langsung. Kakak, ini ide yang sangat berbahaya. Protes Rara ketika Surya memberitahukan niatnya. Apa yang akan kakak lakukan jika dia marah? Atau worse, menyakiti kakak? Surya mengatur napas, mencoba menenangkan diri dan adiknya. Aku harus melakukan ini, Ra. Aku akan konfrontasi dia di parkiran kantor. Tempat umum, jadi dia tidak akan berani melakukan hal nekat. Meski begitu, tangan Surya yang menggenggam ponselnya berkeringat dingin. Ia telah mengaktifkan fitur perekam suara, berharap bisa mendapatkan pengakuan dari Donovan. Sore itu, Surya bersembunyi di antara tumpukan mobil di parkiran basement Granada Group. Jantungnya berdebar kencang. Setiap suara langkah kaki membuatnya tersentak. Setelah menunggu hampir 1 jam, akhirnya ia melihat Donovan berjalan menuju mobil mewahnya. Dengan segala keberanian yang kukumpulkan, aku mendekatinya, kenang Surya dalam hati. Pak Donovan. Donovan berbalik. Wajahnya mencerminkan kejutan yang kemudian berubah menjadi sinis. Surya, apa yang kau lakukan di sini? Kau tahu statusmu sedang ditangguhkan. Saya tahu, Pak, tapi saya perlu bicara, jawab Surya, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Saya tahu yang sebenarnya terjadi. Donovan tertawa pendek. Oh ya? Dan apa yang kau tahu? Saya tahu Anda yang memasang flash drive itu di meja saya. Saya tahu Anda yang mengakses sistem keamanan menggunakan terminal saya. Dan saya tahu Anda bekerja sama dengan Orion Corp. Surya mengeluarkan semua kartunya, berharap Donovan akan terkejut dan mengaku. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Wajah Donovan menjadi dingin. Matanya menyipit seperti ular yang siap menyerang. Kau punya bukti untuk tuduhan seberat itu? Saya punya log email, pola akses sistem, dan tidak ada satupun yang bisa membuktikan apa-apa, sela Donovan dengan suara rendah tapi penuh ancaman. Dengarkan baik-baik, anak muda. Kau hanya seorang mantan anak miskin yang dapat rejeki nomplok. Tidak ada yang akan percaya kata-katamu. Surya menahan amarahnya. Tapi kebenaran akan terbuka suatu saat nanti. Kebenaran. Donovan mendekat. Wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari Surya. Kebenaran adalah apa yang orang percayai. Dan saat ini, semua orang percaya kau adalah pengkhianat. Tiba-tiba suaranya menjadi berbisik, tapi penuh bahaya. Nasihat saya, ambil uang 5 miliar itu dan hilang. Jika tidak apa? Tantang Surya, meski lututnya gemetar. Jika tidak, bukan hanya karirmu yang hancur. Aku akan pastikan adik kecilmu itu, Rara, bukan, akan mengalami kecelakaan yang menyedihkan dalam perjalanan ke sekolah. Mendengar ancaman terhadap Rara, darah Surya mendidih. Jangan sentuh adik saya.
Donovan tersenyum puas melihat reaksinya. Pilihan ada di tanganmu, Surya. Pergi dan tutup mulut, atau hadapi konsekuensinya. Ia menepuk-nepuk pundak Surya dengan sikap merendahkan sebelum masuk ke mobilnya dan pergi. Surya berdiri terpaku, tubuhnya gemetar akibat kemarahan dan ketakutan. Tapi satu hal yang membuatnya lega, fitur rekaman di ponselnya masih berjalan, mengabadikan setiap kata ancaman Donovan. Saat ia pulang ke apartemen, Rara langsung menyambutnya dengan wajah cemas. "Gimana, Kak? Apa dia mengaku?" Surya memutar rekaman tersebut. Wajah Rara pucat mendengar ancaman terhadap dirinya. Dia mau nyakitin aku. Tapi Surya segera memeluk adiknya. "Jangan takut. Justru ini yang kita butuhkan. Dengan rekaman ini, kita punya bukti bahwa dia mencoba mengancam kita. Itu menunjukkan dia punya sesuatu untuk disembunyikan." Malam itu, mereka menghubungi Ani dan memutar rekaman tersebut. Melalui telepon, suara Ani terdengar gemetar. Ini sangat berbahaya, Surya. Donovan ternyata lebih kejam dari yang kita duga. Tapi sekarang kita punya senjata, balas Surya dengan tekad. Besok kita bawa ini ke Pak Hendri. Tunggu. Ani berhenti sejenak. Aku dapat kabar dari tim keamanan. Rekaman kamera yang kita minta sudah dianalisis. Mereka menemukan sesuatu yang penting. Gambar jelas seseorang yang memasang flash drive di mejamu. "Siapa?" tanya Surya dan Rara serempak. "Donovan sendiri," jawab Ani. "Rekaman menunjukkan dia melakukannya saat kamu sedang di meeting." Sekarang mereka punya dua bukti kuat. Rekaman ancaman dan rekaman kamera. Kebenaran mulai terungkap, meski dengan risiko yang semakin besar. Surya tahu, pertarungan ini belum berakhir. Tapi setidaknya kini mereka tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu, seolah turut merasakan ketegangan yang menyelimuti Granada Group. Surya berdiri di depan gedung megah itu untuk pertama kalinya sejak penangguhannya, dengan hati berdebar-debar namun penuh tekad. Di tangannya, ia memegang erat sebuah flash drive berisi rekaman ancaman Donovan dan laporan analisis rekaman kamera keamanan. "Kakak, aku tunggu di kafe seberangnya," kata Rara sambil memeluk erat kakaknya. "Aku akan terus berdoa untuk kakak." Surya mengangguk, menatap adiknya dengan penuh kasih. "Jangan khawatir, Ra. Kali ini kebenaran ada di pihak kita." Saat ia memasuki lobi, semua mata tertuju padanya. Bisik-bisik dan tatapan sinis masih ada. Tapi kali ini Surya tidak lagi menunduk. Ia berjalan dengan kepala tegak menuju lift eksekutif. Tempat Ani sudah menunggu. "Semua sudah siap," bisik Ani saat lift bergerak naik. Pak Hendri sedang menunggu di ruang rapat direksi bersama tim keamanan. Donovan juga sudah dipanggil. "Apakah dia tahu tentang bukti-bukti kita?" tanya Surya gugup. Ani menggeleng. Dia pikir ini hanya rapat rutin membahas proyek Phoenix. Saat pintu ruang rapat terbuka, Surya melihat Hendri duduk di ujung meja panjang, wajahnya serius. Di sebelahnya, Donovan tampak santai, namun matanya menyipit ketika melihat Surya masuk. "Apa yang dilakukan anak ini di sini?" tanya Donovan dengan nada menohok. "Dia sudah ditangguhkan karena pelanggaran keamanan berat." Hendri mengangkat tangan. "Tenang, Donovan. Surya di sini atas permintaan saya." Ia memandang Surya. "Kamu bilang punya bukti penting untuk disampaikan?" Surya mengangguk. Tangannya sedikit gemetar saat ia mencolokkan flash drive ke proyektor. "Pak Hendri, yang terhormat, saya di sini untuk membersihkan nama saya dan mengungkap kebenaran tentang siapa sebenarnya pengkhianat di Granada." Donovan tertawa sinis. "Lagi-lagi teori konspirasi dari anak magang yang dipecat." "Izin saya, Pak," sahut Surya dengan berani. Ia memutar rekaman suara percakapan mereka di parkiran. Suara Donovan yang mengancam akan menyakiti Rara bergema di seluruh ruangan. Wajah Donovan berubah pucat. Itu rekaman palsu. Dia memanipulasi suara. Lalu bagaimana dengan ini? Surya beralih ke slide berikutnya. Rekaman kamera keamanan yang jelas menunjukkan Donovan menyelipkan flash drive di antara buku-buku Surya. Ini diambil dari sistem keamanan internal Granada, Pak Hendri. Bukan rekaman palsu.
Ruangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Donovan yang mulai berkeringat dingin. Dan ini, lanjut Surya, menunjukkan pola email dan akses sistem, adalah bukti bahwa Bapak bekerja sama dengan Orion Corp. Semua terjadi pada jam-jam tidak wajar, selalu sebelum ada insiden keamanan. Henry berdiri, wajahnya berkerut marah. Apa kamu punya penjelasan untuk semua ini, Donovan? Donovan terlihat panik. Mereka bekerja sama menjebak saya, Annie dan anak ini. Tapi Annie dengan tenang mengeluarkan dokumen terakhir, catatan perjalanan dinas Donovan yang selalu bersamaan dengan pertemuan rahasia dengan petinggi Orion Corp. 5 kali dalam 3 bulan terakhir, Pak Donovan bertemu dengan CEO Orion Corp di hotel yang sama, selalu dengan alasan meeting dengan klien fiktif. Donovan terduduk lemah di kursinya. Semua bukti telah berkumpul, membentuk gambaran pengkhianatan yang sempurna. Saya. Donovan terisak, tangannya menutupi wajah. Mereka mengancam keluarga saya. Orion Corp punya bukti bahwa anak saya terlibat kasus narkoba. Mereka memaksa saya bekerja untuk mereka, atau mereka akan menghancurkan masa depan anak saya. Henry mendekati Donovan. Wajahnya campur aduk antara marah dan kecewa. Selama 15 tahun kita bekerja bersama, Donovan. Mengapa kamu tidak datang kepada saya? Mengapa tidak percaya bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama? Karena saya malu, teriak Donovan. Dan saya iri padamu, Henry. Selalu menjadi yang terbaik, selalu dipuji. Sementara saya hanya direktur keuangan yang tidak pernah dianggap. Surya memandangi adegan itu dengan perasaan sedih. Di balik semua kesombongan dan kekejaman Donovan, ternyata ada seorang ayah yang mencoba melindungi anaknya, meski dengan cara yang salah. Henry memandang Donovan yang sudah hancur. Kamu tahu, yang paling menyedihkan dari semua ini bukanlah pengkhianatanmu terhadap perusahaan, tapi pengkhianatanmu terhadap kepercayaan kita sebagai sahabat. Tim keamanan kemudian membawa Donovan keluar ruangan. Sebelum pergi, Donovan menoleh kepada Surya. Maafkan saya, Nak. Maaf telah mencoba menghancurkan hidupmu. Setelah ruangan kosong, Henry menghampiri Surya dan memeluknya erat. Maafkan saya, Surya. Maafkan saya karena sempat meragukanmu. Surya menahan isakannya. Tidak apa, Pak. Yang penting kebenaran akhirnya terungkap. Hari itu, sebuah babak kelam di Granada Group berakhir. Tapi bagi Surya, ini adalah awal baru. Sebuah pembuktian bahwa kejujuran dan keteguhan hati akhirnya akan menang, meski harus melalui jalan yang berliku dan penuh rintangan. Setelah Donovan dibawa keluar oleh tim keamanan, ruang rapat direksi Granada Group menjadi sunyi. Hanya tersisa Henry, Surya, dan Annie yang masih berdiri dengan perasaan campur aduk. Henry berjalan perlahan menuju jendela, memandang kota Jakarta di bawahnya dengan bahu yang agak membungkuk, seolah beban yang ia pikul selama ini akhirnya terungkap namun meninggalkan luka yang dalam. Surya, kata Henry tanpa menoleh, suaranya terdengar berat. Engkau tahu, selama 30 tahun saya membangun Granada, ini adalah pengkhianatan paling menyakitkan yang pernah saya alami. Ia akhirnya berbalik, dan Surya bisa melihat ada kelembaban di sudut mata pria yang biasanya tegas itu. Tapi yang lebih menyakitkan adalah saya sempat meragukan orang yang justru setia pada perusahaan ini. Surya berdiri dengan sikap hormat. Pak Henry, saya memahami posisi Bapak. Semua bukti memang mengarah pada saya. Tapi seharusnya saya mengenal karakter manusia lebih baik dari itu, bantah Henry sambil mendekati Surya. Ibu saya dulu selalu berkata, lihatlah mata seseorang, Henry. Mata tidak pernah bisa berbohong. Dan sejak pertama kali kita bertemu, mata MU selalu memancarkan kejujuran. Ia meletakkan tangan di bahu Surya. Dengan ini, saya secara resmi mencabut semua tuduhan terhadap Damu dan memulihkan posisimu di Granada. Annie yang menyaksikan dari samping tersenyum lega. Surya juga pantas mendapatkan lebih dari sekedar pemulihan posisi, Pak. Dialah yang menyelamatkan Project Phoenix dan mengungkap konspirasi yang bisa menghancurkan perusahaan. Henry mengangguk perlahan. Kau benar, Annie. Ia menatap Surya dalam-dalam. Mulai besok, saya ingin kau menjadi asisten khusus saya. Belajarlah langsung dariku. Tidak hanya tentang bisnis,
tapi juga tentang kehidupan. Surya terkesima, hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak. Sebuah kehormatan yang sangat besar. Tapi ingat, Henry menambahkan dengan serius, posisi baru ini akan membawa tanggung jawab yang lebih besar. Kau akan menghadapi lebih banyak tantangan, dan mungkin masih ada yang meragukan kemampuan MU. Saya siap, Pak. Jawab Surya dengan penuh keyakinan. Saya berjanji tidak akan mengecewakan kepercayaan Bapak. Keesokan harinya, Henry mengadakan rapat umum seluruh karyawan Granada Group. Di podium, dengan Surya berdiri di sampingnya, ia menyampaikan pernyataan resmi. Kemarin, kita bersama-sama menyaksikan akhir dari sebuah konspirasi yang mengancam masa depan perusahaan kita. Suara Henry bergema di seluruh aula. Tapi hari ini, kita juga menyaksikan kemenangan integritas atas pengkhianatan. Ia menoleh kepada Surya. Pemuda ini, yang sempat kita ragukan, justru menjadi pahlawan yang menyelamatkan kita semua. Sekitar 500 pasang mata tertuju pada Surya yang berdiri dengan bangga namun rendah hati. Beberapa tepuk tangan mulai terdengar, lalu semakin keras, berubah menjadi standing ovation. Setelah rapat, banyak karyawan yang mendatangi Surya untuk meminta maaf atas prasangka mereka. Rico, yang dulu paling sinis, justru menjadi yang paling tulus. Maafkan aku, Surya, kata Rico dengan malu. Aku salah menilai MU. Aku iri karena kau langsung dekat dengan Pak Henry, dan, ya, aku akui, karena kau dapat uang 5 miliar. Surya tersenyum lapang. Tidak apa, Mas Rico. Mari kita mulai dari awal. Saya masih banyak harus belajar dari senior-senior di sini. Sore itu, ketika Surya pulang ke apartemen, Rara sudah menunggu dengan wajah penuh harap. Gimana, Kak? Apa yang terjadi? Dengan mata berbinar, Surya menceritakan semua kejadian hari itu. Dan yang paling penting, tambahnya sambil mengangkat sebuah plakat, Pak Henry memberikan ini, penghargaan integritas Granada, yang pertama dalam sejarah perusahaan. Rara memeluk kakaknya erat-erat. Aku selalu percaya pada kakak. Ibu pasti tersenyum bangga dari surga. Malam itu, saat Surya merenungkan semua yang terjadi, ia menyadari sesuatu yang penting. Uang 5 miliar memang mengubah hidupnya secara materi, tapi yang lebih berharga adalah kepercayaan yang berhasil ia dapatkan melalui keteguhan prinsip dan kejujurannya. Dari balik jendela apartemennya, ia memandang gedung Granada yang berdiri gagah di kejauhan. Tempat yang dulu hampir menghancurkannya, kini menjadi tempat ia menemukan jati diri dan masa depannya. Dan yang terpenting, ia belajar bahwa dalam dunia yang penuh dengan tipu daya dan konspirasi, integritas tetaplah senjata paling ampuh. Hari ini, bukan hanya namanya yang dibersihkan, tapi sebuah babak baru telah dimulai. Sebuah babak di mana seorang pemuda miskin yang naik angkot siap untuk belajar menjadi pemimpin masa depan, dengan pelajaran berharga bahwa kejujuran memang membayar, meski harus melalui jalan yang berliku. Ruang rapat utama Granada Group dipenuhi oleh gemuruh diskusi yang tegang. Di layar presentasi, grafik merah menunjukkan kerugian potensial yang mengerikan. Kebocoran data akibat ulah Donovan telah memberi Orion Corp keunggulan berbahaya dalam perlombaan teknologi ini. Data inti algoritma kita sudah diambil Orion. Seru kepala tim riset dengan wajah pucat. Mereka sudah mematenkan varian yang mirip di Amerika dan Eropa. Kita tertinggal setidaknya 6 bulan. Henry memandangi situasi dengan wajah muram, tapi tidak putus asa. Mereka mungkin punya data kita, tapi mereka tidak punya tim kita. Kita bisa mengejar ketertinggalan ini. Surya yang duduk di samping Henry memperhatikan presentasi dengan seksama. Sebagai asisten baru CEO, ia merasa bertanggung jawab untuk membantu menyelamatkan proyek yang nyaris hancur karena konspirasinya yang berhasil diungkap. Permisi, Pak Henry. Surya angkat tangan dengan sopan. Boleh saya menyampaikan sebuah ide? Semua mata di ruangan tertuju padanya. Beberapa masih memandang dengan skeptis. Bagaimanapun, ia hanya magang yang baru dipromosikan. Silakan, Surya, dorong Henry. Surya berdiri dan mendekati layar. Selama seminggu terakhir, saya mempelajari semua dokumentasi Project Phoenix. Menurut saya, kita tidak perlu mengejar Orion. Kita bisa melompati mereka. Rico yang duduk di sudut ruangan menyeringai. Melompati?
Dengan apa? Kita bahkan tidak bisa menyusul mereka sekarang. Justru karena mereka sudah mematenkan teknologi berdasarkan data curian kita, jelas Surya dengan percaya diri, mereka akan fokus mengembangkannya. Tapi ada celah besar dalam pendekatan mereka. Ia mengambil spidol dan mulai menggambar diagram di whiteboard. Algoritma yang dicuri didasarkan pada pendekatan linear, sementara data penelitian terbaru kita menunjukkan bahwa pendekatan neural network justru lebih efektif. Kepala tim riset, Pak Wisnu, tiba-tiba terduduk tegak. Itu benar. Kita sudah melakukan percobaan kecil dengan pendekatan itu bulan lalu. Tapi percobaan itu gagal, bantu salah satu engineer. Bukan gagal, sanggah Surya dengan semangat. Hanya tidak lengkap. Saya analisis data percobaannya semalam, dan masalahnya ada di parameter optimisasi. Jika kita modifikasi di sini, ia menulis rangkaian rumus di papan tulis, dan kombinasikan dengan data training set yang baru, kita bisa mencapai efisiensi 40% lebih tinggi dari pendekatan lama. Ruangan menjadi sunyi. Semua orang memandangi rumus-rumus yang ditulis Surya dengan takjub. "Hei," bisik Riko pada teman di sebelahnya. "Dari mana dia belajar semua itu? Bukannya dia cuma lulusan kampus biasa?" Budian yang duduk di depan mereka menoleh dengan bangga. Surya menghabiskan setiap malamnya di perpustakaan perusahaan selama magang. Dia membaca semua penelitian dan laporan teknis yang bisa dia akses. Henry tersenyum, bangga dengan pilihannya. "Baik, tim. Kita punya arah baru. Surya, saya tunjuk kamu sebagai koordinator tim khusus untuk mengembangkan pendekatan baru ini." Surya hampir tersedak. "Saya, Pak? Tapi saya belum berpengalaman." "Justru karena kamu belum terkontaminasi pola pikir lama," sahut Henry. "Dan kamu sudah membuktikan punya insight yang segar." Minggu-minggu berikutnya, kantor Granada seperti menjadi rumah kedua bagi Surya. Tim yang awalnya skeptis mulai menghormatinya setelah melihat dedikasi dan kemampuannya. Surya tidak segan belajar dari engineer yang lebih berpengalaman, tapi juga tidak ragu mengemukakan ide-ide barunya. "Mas Surya," panggil seorang engineer muda suatu malam, "kita berhasil. Modifikasi parameter yang kamu usulkan bekerja sempurna." Surya yang sedang tidur di meja karena kelelahan langsung terbangun. "Serius? Ayo kita tes dengan dataset yang lebih besar." Pukul 3 pagi, ketika hampir semua karyawan sudah pulang, teriakan kegembiraan terdengar dari lab riset. Pendekatan baru mereka berhasil mengungguli algoritma Orion Corp dalam semua parameter tes. Esok harinya, Henry memanggil Surya ke ruangannya. "Laporan kemarin malam sangat mengesankan. Tapi ada masalah lain. Orion akan meluncurkan produk mereka bulan depan. Kita tidak mungkin menyelesaikan pengembangan kita secepat itu." Surya berpikir sejenak, lalu wajahnya berbinar. "Kalau begitu, kita tidak perlu mengalahkan produk mereka. Kita cukup membuat produk mereka menjadi tidak relevan." "Apa maksudmu?" tanya Henry penasaran. "Daripada bersaing langsung di pasar yang sama, kita ubah strategi pemasaran," jelas Surya. "Kita posisikan Project Phoenix bukan sebagai produk kompetitor, tapi sebagai generasi berikutnya. Kita buat press release bahwa teknologi yang dicuri Orion sudah ketinggalan zaman, dan kita akan meluncurkan teknologi yang benar-benar revolusioner." Henry memandangi Surya dengan takjub. "Itu sangat berani, tapi bisa bekerja." 2 hari kemudian, siaran pers Granada mengguncang industri teknologi. Alih-alih menyembunyikan kebocoran data, mereka justru mengungkapnya secara transparan, sekaligus memperkenalkan pendekatan baru yang jauh lebih maju. Hasilnya di luar dugaan. Media memuji keberanian dan inovasi Granada. Investor yang sempat khawatir justru meningkatkan kepercayaan mereka. Yang paling mengejutkan, saham Orion jatuh 15% dalam sehari. Malam itu, Henry mengajak Surya makan malam di restoran mewah. "Kamu tidak hanya menyelamatkan Project Phoenix, tapi juga masa depan Granada," puji Henry. Surya tersipu. "Saya hanya melakukan yang terbaik, Pak. Dan ini berkat tim yang hebat." "Jangan merendah, Nak," kata Henry. "Kepalamu yang dingin di bawah tekanan dan kemampuanmu berpikir di luar kotak yang membuat perbedaan." Ia mengangkat gelas. "Untuk masa depan yang cerah,
bagi Granada, dan bagimu. Saat Surya pulang ke apartemen, Rara sudah menunggu dengan hadiah kecil, sebuah frame berisi foto mereka dengan ibu mereka. Kakak hebat sekali. Ibu pasti sangat bangga. Surya memandangi foto ibunya dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia berterima kasih pada wanita yang mengajarkannya bahwa kejujuran dan kerja keras tidak pernah sia-sia. Kini, ia tidak hanya membuktikan integritasnya, tapi juga kemampuannya. Project Phoenix diselamatkan, dan dalam prosesnya, seorang pemimpin baru lahir. Ballroom Hotel Grand Indonesia bersinar gemilang, dihiasi lampu kristal dan bendera Granada Group yang elegan. Malam ini adalah acara puncak perayaan kesuksesan Project Phoenix, sebuah acara gala yang dihadiri oleh seluruh karyawan, investor penting, mitra bisnis, dan media terkemuka. Para tamu berseliweran dengan pakaian malam mereka, namun semua mata tertuju pada panggung utama di mana Henry berdiri dengan percaya diri. Yang terhormat hadirin sekalian, buka Henry dengan suara yang bergema. 3 bulan yang lalu, banyak yang meragukan visi kami. Bahkan ada yang mengatakan Project Phoenix adalah mimpi yang terlalu ambisius. Senyumnya mengembang saat ia memindai pandangannya ke seluruh ruangan. Tapi lihatlah kita sekarang. Surya berdiri di samping Rara di antara kerumunan, mengenakan setelan jas pertamanya yang dibeli khusus untuk acara ini. Tangannya sedikit berkeringat. Tidak menyangka akan diundang ke acara sekelas ini. Dan malam ini, lanjut Henry, saya ingin mengungkapkan terima kasih kepada seseorang yang tidak hanya menyelamatkan Project Phoenix, tapi juga menyelamatkan masa depan Granada Group. Ia menjulurkan tangannya ke arah Surya. Surya, kemarilah ke panggung. Rara mendorong lembut kakaknya. Ayo, Kak, jangan malu-malu. Dengan jantung berdebar kencang, Surya berjalan melewati kerumunan orang, merasakan ratusan pasang mata menatapnya. Saat ia naik ke panggung, Henry memeluknya hangat. Hadirin sekalian, kata Henry dengan suara penuh emosi, inilah pahlawan kita. Dialah yang dengan integritas tinggi mengembalikan dokumen rahasia perusahaan yang ditemukannya di angkot. Dialah yang dengan ketekunan luar biasa bertahan menghadapi fitnah dan konspirasi. Dan yang terpenting, Henry berhenti sejenak. Dialah yang dengan kecerdasan dan visinya mengarahkan tim kita pada terobosan teknologi yang membuat Project Phoenix sukses besar. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ballroom. Kamera-kamera berkedip menangkap momen ini. Surya, Henry melanjutkan sambil menunjuk layar besar di belakang mereka. Sebagai bentuk terima kasih dan pengakuan atas kontribusimu yang luar biasa, Granada Group memberikan bonus khusus senilai 1 miliar rupiah. Surya terkesima, hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pak Henry, ini terlalu banyak. Tidak, nak, bantah Henry lembut. Ini masih kurang dari yang pantas kamu terima. Ia kemudian mengambil mikrofon lagi. Dan itu belum semuanya. Mulai hari ini, saya secara resmi menunjuk Surya sebagai manajer junior divisi inovasi dan pengembangan strategis. Ruang tersebut kembali diguncang tepuk tangan. Beberapa karyawan yang dulu meragukan Surya kini bertepuk tangan paling keras, dengan rasa hormat yang tulus di mata mereka. Setelah acara pemberian penghargaan, banyak orang yang mengantri untuk menyalami Surya. Rico, yang dulu paling sinis, kini menjadi yang paling antusias. Maaf sekali lagi untuk semuanya, Surya, kata Rico dengan tulus. Aku belajar banyak darimu. Bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang karakter. Surya tersenyum lapang. Tidak perlu terus meminta maaf, Rick. Mari kita bekerja sama membawa Granada ke level berikutnya. Bu Dian mendekati dengan mata berkaca-kaca. Ibu di surga pasti sangat bangga padamu, nak. Terima kasih untuk segala bimbingannya, Bu Dian, jawab Surya hangat. Tanpa dukungan Mbak Ani dan Ibu, saya tidak akan bisa membuktikan kebenaran. Saat acara hampir berakhir, Henry mengajak Surya ke balkon hotel yang sepi. Dari ketinggian, mereka bisa melihat gemerlap lampu Jakarta yang membentang di bawah mereka. Tahukah kamu, Surya, kata Henry dengan suara tenang, dalam 30 tahun karir saya belum pernah bertemu seseorang dengan integritas dan bakat sepertimu. Surya menunduk malu. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, Pak. Yang membedakan kamu bukan hanya kemampuanmu, lanjut Henry, tapi keteguhan hatimu. Di usia yang masih sangat muda,
Kamu sudah melewati ujian yang akan membuat banyak orang menyerah. Ia menepuk bahu Surya. Suatu hari nanti, kursi CEO ini akan menjadi milikmu jika kamu terus seperti ini. Perkataan itu membuat Surya terkesima. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, jawab Henry. Cukup teruslah menjadi dirimu sendiri. Jangan pernah biarkan kesuksesan mengubah integritas yang telah membawamu sejauh ini. Keesokan harinya, foto Surya dan Henry menghiasi halaman depan berbagai surat kabar bisnis. Kisahnya yang inspiratif, dari pemuda miskin pengguna angkot menjadi manajer termuda di Granada, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di apartemen mereka yang sekarang sudah lebih lengkap, Rara dengan bangga menggunting semua artikel koran tentang kakaknya. Kakak, kita harus kirim ini ke semua saudara di kampung. Mereka pasti tidak percaya. Surya tersenyum, memandangi penghargaan dan bonus yang diterimanya. Tapi yang paling berharga baginya bukanlah uang atau posisi, melainkan kepercayaan yang berhasil diraihnya melalui perjuangan dan keteguhan hati. Malam itu, sebelum tidur, Surya berdoa syukur. Ia berterima kasih untuk segala cobaan yang membuatnya kuat, untuk orang-orang baik yang membantunya, dan untuk peluang yang telah mengubah hidupnya. Dari jendela apartemennya, ia memandang Granada Tower yang berdiri gagah di kejauhan. Tempat yang dulu ia pandang dengan rasa takut dan kagum, kini menjadi tempat ia membuktikan bahwa dengan integritas dan kerja keras, siapapun bisa meraih mimpi mereka, tidak peduli dari mana mereka mulai. Kemenangan ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih panjang. Dan Surya siap menghadapinya dengan pelajaran berharga bahwa dalam hidup, kejujuran memang selalu membayar, meski kadang kita harus melalui jalan berliku untuk membuktikannya. Matahari terbenam memantulkan cahaya keemasan di kaca gedung Granada Tower yang kini berdiri lebih megah dengan tambahan 10 lantai baru. Di lantai 45, sebuah ruang kerja yang luas dengan desain minimalis modern menjadi saksi bisu perjalanan panjang seorang pemuda yang dulu hanya bisa memandang gedung ini dari balik jendela angkot. Surya, kini 25 tahun, berdiri di depan jendela panoramanya dengan percaya diri yang tidak berlebihan. Setelan jasnya yang elegan tidak menghilangkan keramahan dalam sorot matanya. Di meja kerjanya, terpajang foto dirinya dengan Rara yang sekarang sudah menjadi mahasiswi semester akhir di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sebuah pencapaian yang tidak pernah mereka impikan 10 tahun lalu. Pak Surya, rapat dengan tim dari Singapura akan dimulai dalam 5 menit. Suara asistennya melalui interkom. Terima kasih, Lita. Saya akan segera ke ruang rapat, jawab Surya sambil merapikan beberapa dokumen. Perjalanan 5 tahun terakhir membawa perubahan yang luar biasa. Dari manajer junior, ia kini menjadi direktur inovasi termuda dalam sejarah Granada Group. Di bawah kepemimpinannya, divisi inovasi telah meluncurkan 3 produk revolusioner yang mengukuhkan Granada sebagai pemain global di bidang teknologi hijau. Dalam perjalanan ke ruang rapat, beberapa karyawan muda menyapanya dengan penuh hormat. Selamat siang, Pak Surya. Sore, Denny. Bagaimana progres riset bahan bakar hayati yang kamu pimpin? Tanya Surya ramah. Sangat baik, Pak. Kami mencapai breakthrough minggu lalu, jawab Denny dengan antusias. Surya tersenyum. Ia selalu menyempatkan diri mengenal setiap anggota timnya secara personal, persis seperti yang diajarkan Henry padanya. Malam harinya, di sebuah restoran sederhana yang dulu sering mereka kunjungi saat masih hidup susah, Surya dan Rara merayakan ulang tahun adiknya yang ke-23. Tidak terasa ya, Ra. Kamu sebentar lagi jadi dokter, ujar Surya dengan bangga sambil memotong kue ulang tahun. Rara tersenyum manis. Semua berkat kakak yang tidak pernah menyerah membesarkan aku. Matanya berkaca-kaca. Ingat tidak? Dulu kita sering makan di sini hanya bisa pesan nasi putih dan telur dadar. Surya mengangguk. Wajahnya berubah serius. Aku tidak akan pernah melupakan masa-masa itu. Justru karena pernah mengalami kesulitan, kita harus lebih peduli pada mereka yang masih berjuang. Bicara soal itu, sela Rara, yayasan kita sudah membantu 150 anak kurang mampu untuk bersekolah tahun ini. Dan 5 di antaranya diterima di UI seperti aku. Inilah salah satu kebanggaan terbesar Surya. Dengan sebagian dari kekayaannya, ia mendirikan Yayasan Ibu, sebuah organisasi nirlaba yang memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu,
dinamai untuk menghormati almarhum ibu mereka. Pak Henry mau menyumbang lagi untuk yayasan kita, tambah Surya. Dia bilang, ini investasi terbaik untuk masa depan Indonesia. Keesokan harinya, Surya mengunjungi Henry di rumah peristirahatannya di Puncak. Pria sepuh itu sekarang sudah lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, meski tetap menjadi chairman di Granada. Laporan kuartal ini sangat mengesankan, Surya, puji Henry sambil menyeruput teh hangat. Kamu melebihi semua ekspektasi saya. Berkat bimbingan Bapak, jawab Surya rendah hati. Henry menggeleng. Jangan merendah. Prestasi ini adalah hasil kerja keras dan visimu. Ia menatap Surya dengan bangga. Tahun depan, saat saya benar-benar pensiun, saya yakin kamu yang akan menggantikan posisi saya sebagai CEO. Surya terkejut. Saya masih terlalu muda, Pak. Masih banyak yang harus saya pelajari. Usia bukan ukuran, Nak, sahut Henry. Karakter dan kemampuanmu yang berbicara. Ingat, dulu saya juga meragukanmu, dan kamu membuktikan bahwa penilaian pertama saya salah. Percakapan mereka terganggu oleh teriakan riang dua cucu Henry yang berlari ke pelukan Surya. Paman Surya, bawa mainan baru enggak? Surya tertawa dan mengeluarkan prototipe mainan edukatif terbaru dari tasnya. Hubungannya dengan keluarga Henry sudah seperti keluarga sendiri. Minggu berikutnya, Surya berdiri di podium sebuah seminar inspiratif untuk anak muda. Di hadapannya, ratusan mahasiswa dari berbagai universitas mendengarkan dengan antusias. Dan pesan saya sederhana, tutur Surya menutup presentasinya. Jangan pernah mengorbankan integritas untuk kesuksesan cepat. 5 miliar pertama saya dapat karena jujur, bukan karena pintar. Dan kesuksesan setelahnya saya raih, karena tetap memegang prinsip kejujuran itu. Seusai acara, banyak peserta yang mengantri untuk berbicara dengannya. Seorang mahasiswa bertanya, Pak Surya, tidak pernah terpikir untuk pindah ke perusahaan lain dengan tawaran yang lebih menggiurkan? Surya tersenyum. Granada adalah rumah saya. Mereka yang mempercayai saya ketika tidak ada orang lain yang percaya. Dalam bisnis seperti dalam kehidupan, loyalitas dan rasa terima kasih sama pentingnya dengan kompetensi. Dalam perjalanan pulang, Surya memilih naik angkot, kebiasaan yang tetap dilakukannya sebulan sekali untuk mengingatkan dirinya pada asal-usulnya. Di dalam angkot yang kini lebih modern itu, ia tersenyum melihat seorang pemuda duduk dengan wajah penuh semangat, persis seperti dirinya 10 tahun lalu. Hidupnya sekarang jauh berbeda, tapi nilai-nilai yang dipegangnya tetap sama. Kesuksesan materi tidak mengubahnya menjadi orang yang berbeda. Ia tetap Surya yang rendah hati, yang percaya bahwa kesempatan yang ia terima harus dibagikan kepada yang lain. Saat angkot melewati gubuk tua mereka yang sekarang sudah menjadi tempat bimbingan belajar untuk anak-anak tidak mampu, hatinya berbunga-bunga. Dari sinilah semuanya bermula, dan kesinilah ia kembali, bukan sebagai orang asing, tapi sebagai saudara yang peduli. 5 tahun bukan akhir perjalanan. Ini hanya babak baru dari sebuah kehidupan yang membuktikan bahwa dengan keteguhan hati dan kejujuran, mimpi seorang anak miskin dari pinggiran Jakarta pun bisa menjadi kenyataan yang melebihi imajinasi terliarnya.